Wabarakatuh. Selamat malam waktu New Zealand dan selamat sore harusnya waktu Indonesia atau dimanapun para hadirin atau teman-teman semua yang hadir pada Zoom hari ini. Selamat datang di webinar PPI Auckland. Terima kasih Ah, sebelumnya sudah hadir mendaftar, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Kalau tadi bisa nggak salah gitu. dengar sih ada sekitar 90 registrant. Sekarang yang sudah bergabung boleh absen dulu mungkin dari mana aja, daerahnya, lain-lain. Silahkan di kolom chat ya nanti. Udah kayak apa ya ini ala-ala webinar-webinar nasional pada umumnya lah. Yang suka absen dulu daripada daerah mana gitu. Silahkan. Em, Kemudian untuk agenda hari ini mungkin langsung aja, nggak perlu Makanya aku juga berbasa-basi. bingung nih. Oh ya maaf, ada yang audio bocor nih kayaknya. Nanti minta tolong adminnya nge-mute ya kalau misalnya ada yang bocor di tengah-tengah. Langsung aja, mungkin kalau untuk agendanya seperti yang sudah kita tahu ada dua pembicara spesial hari ini. Pastinya dua-duanya sudah apa ya menjadi guest star, sudah biasa menjadi guest star di kita di komunitas PPI Auckland. Nah, langsung saja mungkin aku perkenalkan untuk pembicara pertamanya nanti ada Mas Buna Rizal yang sudah bergabung bersama kita. Eh, Mungkin Mas Buna bisa open mic. Halo Mas Buna. Halo Anissa, halo teman-teman. Selamat Halo, apa sore. kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Oke, ini lagi di mana nih Mas? Backgroundnya sangat-sangat resmi sepertinya. Lagi di kampus JSI Space. Oke, lagi di kampus ternyata. Nah, Mas Buna Rizal ini untuk sekilas profil ya, sekarang sedang menempuh Master of Energy di University of Auckland. Em, Sekarang semester berapa ya, Mas? Kalau boleh tahu, berarti. Mau mulai semester 2. Oh ya, mulai semester 2. Nah, selain itu, Mas Buna sebelumnya backgroundnya tahun, kemudian eh, lanjut studi di sini, Master of Energy, mengambil Master of Energy tadi dengan track geothermal, dan punya pengalaman sebelumnya 11 tahun di multinational company, di oil and gas multinational company di Indonesia, dan meraih beasiswa LPDP ya. Luar biasa sekali ya profil pembicara pertama kita hari ini. Mungkin langsung saja nanti untuk pembicara keduanya aku akan kenalkan di awal. Sorry, di awal sebelum mulai. Tapi boleh saya hai dulu sih, mungkin karena sudah on cam. Ini ada pembicara kedua kita nanti. Ada Mas Ahmad Rafli. Halo Mas, say hi dulu juga boleh? Halo Bu Alisa, hai teman-teman yang di Indonesia. Iya. Nah, biar nggak terlalu apa ya namanya, terlalu sabar menunggu dikenalkan lah ya nanti. Eh, Buat pembicara kedua ini juga nggak kalah luar biasanya. Beliau saat ini sedang menempuh PhD. Jadi mungkin teman-teman nanti yang punya pertanyaan seputar PhD Live bisa juga melalui Mas Rafli ini. Kemudian sekarang berarti udah masuk semester berapa ya Mas? Biar bisa teman-teman tahu nih udah berapa lama di Auckland. Sekarang semester kedua, semester kedua ya, masih tahun pertama. Jadi lagi Oke. deg-degan ujian Iya. kandidensi. Mantap, mantap. Nah, kalau tadi Mas Buna itu dari beasiswa LPDP, Mas Rafli ini datang atau istilahnya studi di sini itu dengan beasiswa Manaki New Zealand Scholarship, benar ya Mas? Kalau nggak salah ya. Ya, Manaki New Zealand Scholarship. Jadi nanti kita punya kombinasi pembicara yang insya Allah bisa memberikan variasi lah gitu kepada teman-teman semua dari segi em, jurusan maupun dari segi level studi, master sama PhD, dan juga dari segi beasiswa gitu. Satunya LPDP, satunya Manaki gitu. Jadi we'll see nanti kita bisa melihat em, bagaimana dinamika apa yang ingin teman-teman tahu dan langsung aja mungkin buat background sekilasnya Mas Rafli ini
sebagai profesional juga sebelumnya bekerja di BMKG eh, couple of years lah. Nanti bisa Mas Rafli bisa emphasize sendiri. Terus sekarang sedang menempuh studi PhD Mathematics di AUT, salah satu universitas juga di Auckland. Kemudian fokusnya setahu saya berkaitan dengan programmingnya gitu, atau climate modeling ya Mas, kalau nanti pasnya di mana bisa lebih dijelaskan lah kalau misalnya ada yang pengen tahu gitu. Kemudian ya nanti akan membahas, kedua pembicara ini basically akan membahas tentang kehidupan di Auckland dan apa saja yang perlu dipersiapkan, pembagian dan lain-lainnya nanti kita lihat di slide mereka masing-masing ya. Begitu. Oke, mungkin kita langsung saja tanpa basa-basi ya, mulai ke pembicara pertama. Silahkan, mungkin Mas Guna sudah siap? Sudah ready? Oke, saya share screen dulu ya, Mbak Anissa. Oke. Oke, apakah udah kelihatan, Anissa dan teman-teman? Sudah aman-aman. Oke, siap. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir ya sore-sore mungkin yang di Jakarta atau di Indonesia. Sedang pulang kerja atau malah ini nyambi kerja sambil dengerin Guide to Life in Auckland atau mungkin lagi sibuk packing atau mungkin yang sedang belajar atau masih bekerja ya, makasih udah bisa sempatkan untuk kita silaturahim untuk saling belajar bersama, sharing untuk kehidupan di Auckland, New Zealand ya. Makasih. Saya ucap pertama ke keluarga saya, ada istri saya Hanifah dan anak saya Nathan yang mereka adalah support system saya selama di New Zealand, Auckland. Tanpa mereka, kuliah saya dan kehidupan saya di sini nggak akan lancar. Jadi mereka juga salah satu survival factor saya di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman PPI ya yang sudah mempercayakan kami yang baru 6 bulan di Auckland. Ya, baru banyak senior lain yang sudah setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi, masya Allah, kami dipercaya untuk ngisi sedikit apa yang kupelajari dari 6 bulan terakhir. Makasih Mas Abrar yang terhormat Ketua PPI di sini. Terus Mbak Anissa tadi menjadi moderator dan sesama kawan di Masta Energi. Ada Habibah juga panitia utama untuk webinar ini. Dan untuk Mas Abrar dan Habibah juga teman-teman yang di social science juga bisa nanya ke mereka karena mereka di bidang business management, business analytics. Itu bisa tanya ke mereka kalau ada pertanyaan nanti di Q&A. Uh, Baik, jadi untuk sesi pertama kurang lebih setengah jam ke depan, uh, saya ingin sharing pengalaman untuk tinggal di Auckland dalam bentuk sebuah guide kecil yang referensinya saya ambil dari Frequently Asked Questions atau FAQ terbaru yang dirilis oleh PPI Auckland. Ini luar biasa, Mas Abdar, Mbak Anissa, Mbak Abiba, dan teman-teman PPI, para pengurus ini merelakan waktunya di sela-sela tugas, meeting, field trip untuk membuat guideline ini yang menurut saya sangat komprehensif. Jadi bahkan saya membuat slide ini, materi ini banyak bersumber dari panduan mereka dan teman-teman saya sangat sarankan bagi yang akan ke Auckland juga menggunakan panduan tersebut. Nah, untuk topik pertama soal pre-departure, um, ada apa saja yang kita bahas malam ini? Sebenarnya simpel yang kita bahas sampai 25 menit ke depan. Pertama, barang apa yang dibawa. Kedua, bagaimana cara urus visa. Ketiga, bagaimana cara daftar bank. Empat, bagaimana cara cari akomodasi. Tapi empat pertanyaan simpel ini, itu akhirnya menghasilkan sekitar 40-an slide. Makanya saya mungkin nanti kalau ngomongnya agak cepet, mohon maaf karena memang banyak materinya. Tapi harapannya materi yang saya sampaikan itu bisa buat jadi pegangan teman-teman yang memang akan departure ke Auckland. Saya lihat ada beberapa orang yang sudah di sini. Saya lihat ada nama Kiki ya, Rizky Nurjana yang sama-sama kerja di bidang energi di Indonesia. Beliau udah di sini, cuman buat mungkin guideline ini nggak terlalu akan bermanfaat karena sudah sampai. Tapi buat teman-teman yang sudah yang menjelang keberangkatan ini akan sangat membantu. Ini saya juga share ini adalah foto PPI farewell tahun lalu waktu ada beberapa kawan-kawan yang sudah lulus dari jurusan energi ke jurusan disaster dan juga anak-anak Ismail PDP. Nah, ini untuk memberi gambaran teman-teman bahwa PPI Auckland ini kita adalah sebuah tim dan sebuah keluarga.
ya. Di sini tidak hanya ada mahasiswa, ada juga para pekerja, ada juga para spouse, istri dan suami yang mendampingi yang kuliah, dan teman-teman di sini nggak akan sendiri. Kita semua di sini untuk support teman-teman, memastikan mulus transisi di Auckland, dan jika ada keberatan di tengah perkuliahan, insya Allah PPI dan teman-teman semua kita siap membantu sebagai keluarga besar Indonesia. Oke, lanjut. Kia ora, itu adalah satu kata ucapan yang artinya halo atau hai. Nah, pasti kan teman-teman akan menjumpai ini di semua bagian kehidupan di New Zealand. Mau bicara sehari-hari, formal meeting, email, formal informal, itu pasti diawali dengan Kia ora ya. Jadi jangan kaget, mungkin yang baru dengar, Kia ini bukan merek mobil, ora ini bukan ora popo, tapi ini adalah halo ya dalam bahasa Maori. Kia ora. Nanti teman-teman melihat di sini banyak tulisan di mana-mana itu bilingual, di mana ada bahasa Maorinya dan bahasa Inggrisnya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang perlu dibawa? Ini untuk menjawab pertanyaan Andania Adiviana. Waktu itu ada di form. Saya penasaran, Mbak Andania Adiviana ada di sini nggak ya? Mungkin bisa open mic, say hello. Hadir nggak? Oke, sepertinya belum ada. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa yang dibawa, pertama adalah tentu dokumen yang paling penting. Karena tanpa dokumen pun bahkan nggak bisa masuk pesawat, nggak bisa check-in ya. Jadi yang pertama adalah paspor asli, kedua visa New Zealand. Saya pribadi selalu menyiapkan hard copy saat mau berangkat atau pergi kemana-mana. Terus letter of guarantee, surat jaminan dari beasiswa, bisa LPDP, Manaki atau beasiswa yang lain. Kadang ada juga yang dari beasiswa University of Auckland. Kemudian juga letter of acceptance yang membuktikan bahwa kita memang keterima, bahwa secara academic requirement kita sudah bisa kuliah di Universitas Auckland. Bagi yang bawa anak, kartu vaksin anak yang sudah diterjemahkan, ya, jadi yang masih di Indonesia masih ada waktu, ingat untuk diterjemahkan kartu vaksin anak ini, dan juga terjemahkan atau legalisir dokumen-dokumen yang lain, seperti SIM asli, KTP ya. Kalau SIM ini bisa tiga tipe, bisa SIM asli kalian teman-teman bawa terus diterjemahkan secara resmi. Terjemahan resmi SIM di New Zealand itu sangat mudah, tinggal cari aja website untuk official translation. Hanya dalam waktu 2-3 hari itu udah jadi, dan itu bisa teman-teman pakai. Jauh lebih cepat daripada SIM internasionalnya Polri ya. Istri saya sampai nunggu hampir 2 bulan itu selesai. Udah berangkat ke sini pun masih belum jadi. Jadi kalau yang masih jauh bisa ngurus SIM internasional itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, bisa langsung aja pakai jasa translate. Nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, nah ini beberapa hal yang dibahas secara detail. Visa tips. Pertama, visanya, tanggalnya itu tidak boleh sebelum masa berlaku visa. Jadi teman-teman kalau beli tiket harus mulai dari sejak visa berlaku. Terus kalau teman-teman harus transit di Australia lebih dari 8 jam, itu juga harus ada visa transit tersendiri. Jangan mikir hanya gara-gara transit di Sydney, oh bisa jalan-jalan nih ke Opera House. Bentar dulu, visanya ada nggak gitu. Tapi kalau saran saya sih capek banget perjalanan dari Indonesia ke Auckland. Menurut saya sih nggak worth it sih untuk traveling ke sana, terutama untuk waktu berangkat. Mungkin buat pulang oke lah, udah banyak tanggung jawab udah selesai belajar, tapi untuk awal mungkin nggak, saya nggak sarankan. Terus perhatikan masa berakhir visa. Ada yang visanya 6 bulan, 1 semester, ada yang setahun, ada yang sampai lulus. Jadi dicek tanggalnya untuk mastiin kira-kira perlu perpanjang atau enggak. Ya, tadi kartu vaksin anak sudah, terus yang SIM tadi juga udah. Ini adalah website-website untuk melihat mana yang disetujui oleh NZTA, New Zealand Trade Affairs. Terus ini juga untuk konversi dari SIM Indonesia ke SIM New Zealand. Jadi banyak cara lah untuk kita ngurusin SIM. Cukup simpel sebenarnya untuk keperluan SIM di New Zealand. Kemudian untuk perlengkapan berikutnya adalah perlengkapan kuliah. Beberapa jurusan yang spesifik akan meminta teman-teman bawa barang-barang khusus untuk course tersebut. Contoh saya dari geothermal course, ya seperti Kiki juga yang ada di sini, yang apa itu kita harus suruhkan bawa laptop ya, semua jurusan juga sama, field notebook karena kita akan ke lapangan untuk mencatat, digital kamera atau kamera HP. Terus steel cap boots ini penting. Jadi kita butuh boots yang toy-nya itu ada top protector karena kita akan masuk ke geothermal power plant. Kemudian juga harus bawa lunchbox dan nyiapin makanan di hari pertama saat berangkat gitu. Nah, ini tentu pilihan teman-teman mau nyiapin ini semua di Indonesia atau beli di New Zealand. Tiap barang tentu punya pro dan kontra masing-masing. Kalau saya pribadi, alhamdulillah untuk boots yang paling berat dan mahal saya minjam waktu itu. Minjam orang Indonesia yang kebetulan orang ukurannya sama, dan beliau juga saudara ipar saya gitu, yang kebetulan saudara di Auckland, jadi bisa minjam. Oke, terus packing checklist yang sesuai dengan FAQ PPI.
portable toilet bidet ya, terus power adapter yang 3 kaki seperti yang di gambar ini, kabel roll sangat membantu kalau ngecas banyak gadget bersamaan, obat-obatan pribadi dan casual winterwear. Untuk yang lebih detail, bidet sangat penting, terutama yang perlu sangat mementingkan higienis saat di WC, terutama bagi yang Muslim yang juga harus menjaga kesucian, itu juga dan terutama orang Asia secara umum sih pasti yang menggunakan bidet. Terus obat-obatan pribadi, saya dari istri, terutama istri sih ngestok banyak banget obat Decogen, terus Panadol, karena itu tuh adalah solusi tercepat dan termurah sebelum kita harus ke dokter, dan kita nggak menyarankan ke dokter di sini kecuali memang sangat-sangat urgent gitu. Atau kalau asuransi udah pasti ada medical insurance good, tapi obat-obat di Indonesia itu selama ini Decolgen sangat membantu saya saat flu. Terus winter wear. Oke, untuk winter wear sendiri itu perhatikan suhu di Auckland saat winter bisa 8 sampai 15 degree, sangat berbeda dari Indonesia yang 30 derajat ya. Jadi pastikan lengkap jaket winter, kalau perlu long john, um, heat tech kalau Uniqlo ya, thermal underwear dan seterusnya, kupluk, earmuff, pastikan semuanya ada supaya teman-teman bisa survive di winter dan tidak jatuh sakit. Oke, packing checklist kedua, ini kamu juga butuh waterwear. Sering banget hujan di sini. Kadang bisa hujan pagi, panas siang, malam hujan lagi. Jadi tetap selalu siap sedia jas hujan, payung, dan payung di sini mahal. Jadi kalau bisa bawa payung di Indonesia lebih bagus. Tapi kalaupun di Indonesia rusak, di sini juga bisa beli. Terus uang tunai NZD, baju batik atau outfit Indonesia. Kalau misalnya mau tampil atau acara formal Indonesia di sini, bumbu instan ya, atau makanan Indonesia, bumbu masak atau kerupuk, Indomie dan seterusnya, dan buku bacaan buat dewasa, anak maupun kitab suci yang dibaca sehari-hari. Oke, lebih detail lagi, rainwear tadi bisa beli di selalu dari baru tapi mahal, bisa beli bekas. Bawa uang tunai secukupnya, per orang mungkin bisa 350 sampai $500 waktu datang, cukup. Kalau bawa keluarga mungkin 1.000-an. Dan ingat jangan bawa banyak-banyak karena maksimal adalah 10.000. Kemudian bumbu instan kok kita ABC dan seterusnya itu sangat membantu karena susah banget untuk bikin bumbu dari awal dari scratch di sini karena mungkin bahan-bahannya nggak ada ya, kayak kemiri dan seterusnya yang susah dicari. Yang nggak boleh dibawa, ini ada hal-hal yang haram hukumnya untuk dibawa ke Bandara Auckland, karena kalau ditangkap oleh bagian food security dan kita tidak declare, itu bisa kena denda $400 dan dibuang. Yang kedua terutama adalah daging dan madu. eh, Daging nggak boleh dibawa sama sekali, daging sapi ya dalam hal ini, sorry. Terus madu, karena mereka sangat memproteksi pasar madu di Indonesia. Kemudian kalau bawa sepatu gunung gitu, pastikan dibersihkan dulu. Itu akan menjadi masalah kalau sepatu gunungnya ada bekas tanah, dan juga berbagai macam tanaman nggak boleh. Ingat, ini risikonya denda kalau coba menyelundup barang-barang ini gitu. Oke, ini adalah contoh checklist saya. Jadi selain checklist yang ada di FAQ, kadang kita juga bisa bikin checklist pribadi sendiri. Kayak waktu itu istri saya menyiapkan kosmetik, beberapa kosmetik yang memang murah di Indonesia disiapkan, dan beberapa obat-obatan khusus gitu, dan beberapa dokumen tambahan, misalnya TOEFL atau IELTS dan seterusnya kalau diperlukan. Dan kemudian saya juga bawa jas gitu, jas resmi untuk acara-acara formal kayak jas bisnis, dan itu hal-hal lain yang bisa teman-teman pikirkan yang belum ada di FAQ PPI. Kayak airport transport setelah nyampe, terus gimana caranya ke akomodasi? Pertama bisa dijemput teman, kalau ada teman atau family di Auckland. Terus ada fasilitas jemput gratis dari kampus, jadi biasanya teman-teman nanti akan dapat email bahwa ada fasilitas jemput dari kampus dan perlu koordinasi flight numbernya, jam berapa nyampe. Terus yang terakhir bisa menggunakan transportasi umum. Nah, transportasi umum apa yang saya rekomendasikan untuk pergi ke dan dari bandara, itu ada 3 ini. Tadi yang pertama adalah kampus shuttle ya, saat pertama kali datang, gratis dan bisa bawa keluarga. Jadi teman-teman kalau bawa keluarga pun, anak istri itu juga termasuk. Tapi hati-hati kalau ada orang selain keluarga yang ikut, itu akan dikenakan denda per orang 50 orang atau dicas. Nah, itu gede besar sekali, shuttle bisa muat 8 orang. Nah, alternatifnya juga kalau teman-teman harus ke bandara, dari atau ke Bandara Auckland ada SkyDrive Bus yang naiknya dari Sky City, ini $20 per orang, atau Super Shuttle yang mereka door to door. Jadi mereka jemput dari rumah teman masing-masing, $35 per orang. Oke, terus kemudian ada visa. Berapa lama sih waktu bikin visa? Untuk student visa itu 3 sampai 7 minggu. Pengalaman saya 3 minggu, dari rata-rata dari yang diriset oleh teman-teman PPI Auckland dari FAQ itu sekitar 7 minggu. Nah, ini adalah simulasi gimana waktu minimal yang dibutuhkan untuk submit visa
asumsi butuh 7 minggu dan asumsi visa jadi sehari sebelum berangkat gitu. Jadi kalau ini berangkat sebelah apa? Kalau teman-teman ingin orientasi tanggal 21 Juli dan serba mepet dari 30 Mei, ini sudah harus submit visa. Saya dulu jujur lebih awal di Maret sudah submit, April sudah jadi. Nah, kurang lebih ini timelinenya. Ingat-ingat akhir Mei itu adalah paling lama itu harus sudah submit visa dan semua kelengkapan dokumen untuk lancar ya. Visa jadi sebelum berangkat. Nah, bagaimana cara urus visa? Nah, ini ada berbagai link yang teman-teman bisa buka. Untuk pertama kali ajukan visa, ada First Time Student Visa Application, ada perpanjangan, turis, visitor, ya. Selalu baca informasi terbaru dari Immigration Government NZ. Dan ingat, visa keluarga hanya untuk master dan doktoral. Untuk teman-teman S1 yang bawa keluarga itu tidak berlaku untuk visa untuk dependent visa ya atau spouse visa. Nah, ini kalau saya sendiri yang saya pakai itu student visa buat saya sendiri. Terus saya pakai yang visitor visa untuk keluarga yang bekerja. Jadi istri saya memang ada rencana bekerja di New Zealand. Saat ini belum ada kesempatan, tapi masih mencari. Jadi dia pakai yang nomor 6, visa keluarga yang akan bekerja. Dan untuk anak saya, karena di bawah 5 tahun, saya pakai yang nomor 5 di atas. Visitor visa untuk anak atau dependent. Ada juga yang anak-anak udah SD tentu pakai visa yang bawah. Visa untuk anak yang akan belajar. Memang agak membingungkan, banyak tipe visanya, tapi perhatikan baca betul-betul atau bisa tanya orang yang sudah mendapat visa untuk memastikan teman-teman nggak salah milih visa yang didaftar. Kemudian tipsnya untuk keluarga, dari website resminya itu butuh 11 minggu. Rencanakan dan siapkan visa jauh-jauh hari. Sudah terlalu banyak drama teman-teman Indonesia yang tadinya sudah bermimpi berangkat naik pesawat sama keluarga tapi batal karena visanya belum jadi ya. Studentnya udah jadi, punya spouse atau anaknya belum. Nah itu jangan sampai teman-teman harus rencanakan jauh hari. Dan bisa paralel. Jadi teman-teman udah submit visa student duluan, baru besoknya atau seminggu depannya nggak usah nunggu visa student teman-teman jadi langsung submit yang keluarga. Saya juga agak deg-degan di bawah 11 minggu, saya waktu 8 minggu dan jadinya seminggu sebelum berangkat ya. Itu alhamdulillah rezeki akhirnya saya dan istri masih bisa berangkat. Tapi ingat harus jauh-jauh hari. Oke, ini adalah bentuk websitenya ya, apply online dan ada harganya juga yang nanti bisa di reimburse oleh beasiswa dan teman-teman bisa milih yang foreign government supported student visa atau milih yang self paid student visa. Dimanapun yang teman-teman pilih itu akan ke halaman ini untuk login dan ngisi formulir. Oke, sangat saya sarankan teman-teman untuk mengikuti ini webinar resmi dari kampus, eh, webinar dari kampus masing-masing. Jadi mereka kurang lebih 3 bulan sebelum mulai kuliah itu mereka akan buat webinar ini dan ini bagus karena detail mengikuti kampus teman-teman masing-masing gitu untuk tahu gimana caranya apa minta download of letter of acceptance kalau misalnya belum ada, cara follow up dosen untuk ngejar letter of acceptance dan seterusnya. Nah ini kadang walaupun ada informasi yang misleading karena pengalaman saya ikut webinar dari UA ini, submitlah visa 3 bulan sebelum berangkat. Itu kata mereka. Jadi Juli kan berarti start April ya. April, Mei, Juni ya. Tapi kalau saya nggak, saya jauh lebih awal. Bahkan dari Maret saya udah submit karena tadinya saya pikir sudah visa saya dulu harus jadi baru keluarga, jadi di awal kan. Tapi ternyata si imigrasi mau aja kok jauh hari kita submit. Tidak harus 3 bulan. Nah, ini contoh visa aplikasi saya. Tentu yang hal penting harus diperhatikan adalah waktu diisi jurusannya apa, terus start date dan end date harus sama ya. Sama sesuai dengan di kalender akademik dan juga di letter of guarantee, letter of acceptance dan juga tanggal masuk. Ini saya tulis 29 Juni, walaupun aktualnya saya nggak 29 Juni, akhirnya saya Juli. Dari nggak apa-apa, nggak masalah. Dan pastikan durasi yang dipilih juga benar, karena saya 1,5 tahun programnya harus di antara 1 sampai 2 tahun waktu milih berapa lama di sini. Oke, ini contoh visa file. Jadi ingat teman-teman, visa dan apapun aplikasi QZilla itu butuh banyak paperwork. Jadi ini adalah habit yang teman-teman harus bangun untuk memastikan dokumentasi teman-teman lengkap, terorganisir. Mungkin ada file naming khusus yang teman-teman untuk pastikan tahu itu file isinya apa dan filenya update. Ini contoh yang saya lakukan di komputer saya. Oke, dan juga ini adalah hal-hal visa yang penting setelah setelah jadi ya, setelah rilis ya, alhamdulillah dapat visa, harus tahu kapan kita bisa visa visa ini berlaku. Saya mulai kuliah Juli, tapi ini dari Mei udah bisa ke sana. Terus saya bisa apa namanya tanggal terakhir traveling itu Februari 2026. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang teman-teman harus perhatikan. Kalau ternyata tanggalnya nggak sesuai, misalnya kok cuma 1 semester doang, kok setahun doang, berarti harus planning buat perpanjang. Oke, berikutnya adalah bank apa yang bisa kita pilih. Nah, banyak teman-teman yang nyicil daftar Bank NZ dari Indonesia itu tentu hal yang bagus. Tapi jujur saya pribadi dulu daftar di sini.
Begitu nyampe di Auckland baru saya apply online karena emang linknya beda di websitenya. Nah, dari pengalaman saya jujur nggak ada added value atau efisiensi waktu atau daftar dari Indonesia, bahkan malah banyak syarat-syarat tambahan yang mereka minta kayak legalisir KTP dan seterusnya. Pengalaman saya waktu di sini itu jauh lebih simple untuk dari segi paperworknya. Nah, ini bank-banknya, bank besar. Jadi ENZ itu bank besarnya kayak BCA. Banyak teman-teman mengeluhkan kalau ENZ itu ngurusnya lama gitu. Kayak kadang kartunya habis, kadang butuh lebih dari 2 minggu untuk jadi buku tabungan dan seterusnya. Kemudian kalau saya sendiri pakai BNZ ya nomor 2, mungkin kayak Mandiri ya kalau dari apa logonya. Terus ya ini Big Three lah, Big Three dari Bank New Zealand. Nah, Westpac, KB Bank ini juga bank yang lebih kecil tapi pelayanannya bagus kayak ramah gitu. Nah, ini bebas teman-teman bisa pilih yang mana. Kalau saya pribadi pakai BNZ. Oke, terus apa sih dokumen yang dibutuhkan? Paspor, visa, NPWP ditanyain atau diformulir, bukti tinggal di NZ, nah ini penting. Kita butuh kontrak sewa apartemen atau minta proof of address, bukti dari landlord. Bisa minta, hi, property agent, I need proof of address for bank requirement, terus mereka bisa ngasih kayak alamat surat penyurat resmi. Terus ini adalah hal opsional, IRD nomor pajak NZ, nanti saya bahas lebih lanjut. Slip gaji itu juga opsional kalau diminta, statement rekening Bank Indo kalau diminta. Dan ini pembuatannya kurang lebih 3 sampai 14 hari kerja. 14 hari kerja itu biasanya yang ENZ, yang memang salah satu bank terkenal di Australia dan New Zealand. Ini kartu ATM, ada 3 jenis kartu yang akan teman-teman dapat. Waktu hari pertama daftar, itu dapat namanya F-Postcard. Ini bisa dipakai untuk transaksi tapi hanya swipe, ya, dan nggak ada namanya. Nah, ini Flexi Debit Card, ini adalah yang kayak kartu ATM di Indo, cuman tambahannya dia ada fitur PayWave. Jadi tinggal tap aja di mesin EDC, atau di sini sebutnya mesin FPOS, itu bisa bayar, tapi kadang ada surcharge. Kalau nggak mau kena surcharge, harapannya dimasukin aja pakai chip. Itu adalah cara paling aman supaya nggak kena cas kayak kredit card. Nah, saat teman-teman menggunakan kartu ini, mungkin teman-teman yang sudah dapat kartu minggu ini atau bahkan sudah dapat kartu minggu depan atau nanti, selalu waktu di edisi pilih cek. Nah, jadi ceknya New Zealand itu adalah kayak kartu debitnya kita. Kalau teman-teman milih savings itu akan fail, kalau kredit itu akan menjadi kartu kredit dan teman-teman kena charge. Ya, jadi ingat aja ini adalah hal baru, cek, cek W untuk kalian teman pilih untuk sebagai fungsi kartu debit. Terus ini juga tidak kalah penting, Entrust Card. Ini adalah random code yang teman-teman harus masukin kalau transaksi online. Saya pernah waktu itu saya pikir, apa ini kartu nggak penting. Terus aku simpen, terus begitu ternyata waktu saya mau transaksi online buat bayar bill apa sih lupa listrik atau bayar asuransi, saya nyari-nyari kartu ini lama itu hampir 2 hari, akhirnya ketemu akhirnya bisa transaksi. Jadi disimpan kalau dapat kartu ini ya, ini bukan kartu tambahan atau promosi, ini adalah kartu interest in internet banking card. Oke, yang pernah kendala yang saya dapat adalah saya apa ngurus banknya terlalu cepat. Jadi ngurus banknya itu sebelum kontrakku mulai gitu. Nah, jadi akhirnya kita email-emailan dan saya nunjukin semua bukti, bahkan aku kirim foto bahwa saya tinggal di apartemen itu. Akhirnya diterima. Cuman istri saya nggak mengalami ini, apalagi terdaftar di waktu yang sama. Jadi ya kadang rezeki-rezekian, ada yang lancar, ada yang nggak. Tergantung siapa yang mengaudit atau yang ngecek. Oke, untuk transfer itu bisa pakai aplikasi Bank di Indonesia, Transfer ID atau ke NZD. Ini biasanya hemat untuk transaksi yang besar 100 juta ke atas. Untuk yang transaksi kecil 100 juta ke bawah bisa pakai aplikasi transfer falas kayak Wise dan Orbit. Nah, paling gampang adalah minta tolong teman-teman yang punya banyak stok NZD atau banyak stok IDR bisa barter ya, tanpa cas, hanya kopi siap pertemanan. Terus yang terakhir adalah kartu M Bank di Indonesia, itu kita bisa narik cash di sini dengan ATM Bank Indonesia, terutama yang ada Mastercard sama Visa ya, BRI, Mandiri, BCA apapun, tapi ada cas sekitar 2 atau 3,5% tergantung dari kartunya. Oke, terus kapan butuh IRD? IRD itu adalah Internal Revenue Document, adalah kalau teman-teman mau bekerja di sini, mendapatkan penghasilan harus punya nomor pajak di New Zealand, ngurusnya semua online, nggak perlu ke kantor, dan selama dokumennya lengkap gitu. Dan kadang IRD juga dipakai untuk membuka rekening bank, tapi nggak wajib, itu opsional. Oke, next adalah akomodasi. Eh, Pertanyaan pertama atau framework pertama yang teman-teman harus pikirin adalah berapa budget teman-teman dan apa fitur properti yang teman-teman pilih. Waduh, ini tinggal 5 menit aja waktunya. Sorry ya, ini mungkin telat agak 5 menit ya, jadi 10. Terus ini, jadi pertama budgetnya berapa? Nah, kalau soal budget dari website ini, Tenancy Government, kalau teman-teman tinggal di Auckland Central, itu upper limitnya kurang lebih 590. Jadi kalau teman-teman 600 per minggu ke atas itu berarti tajir. Terus lower limitnya sekitar 400, dan median sekitar 475 untuk rent di Auckland dengan 1 bedroom atau 2 bedroom. Nah, terus berikutnya adalah fiturnya. Lokasi yang teman-teman kalian mau kayak apa? Furnish atau enggak?
mau fixed term atau periodik. Jadi kalau fixed term itu udah pasti kita mulai dari Januari tahun ini ke Januari tahun depan. Nah, kalau periodik itu startnya doang yang ada. Selesainya itu kayak bebas. Nah, teman-teman sih kalau saya pribadi saya sarankan pakai yang fixed term biar landlord tuh nggak tiba-tiba di tengah terus mutusin kontrak itu kalau teman-teman pakai yang periodik. Terus jumlah kamarnya mau berapa, jumlah WC-nya, terus parkirnya seperti apa. Oke, terus ini lokasinya ya. Ini ada yang semua yang di dekat Auckland CBD itu adalah high cost. Ya, di Auckland CBD, Parnell, Mount Eden, medium cost itu agak suburbs, North Shore. North Shore ini di atas di sini. Kalau Auckland di sini ya di bawah. Terus yang lebih lebih low cost lagi itu di daerah rural. Silverdale, Karaka, tapi kalau ke kampus jauh harus 1,5 sampai 2 jam dan ganti bis. Kalau yang medium cost tadi masih bisa pakai bis sekali nyampe. Nah, yang dekat kampus, aduh, sorry, yang dekat kampus, saya kembali dulu. Oke, yang dekat kampus itu di daerah Anzac, itu paling dekat sama UOA, sama AUT, Hobson Street, Vincent Street, Myers Park, Quincy, dan Grafton. Ya, ini adalah daerah dekat kampus, tapi ingat biayanya agak tinggi karena memang kampus-kampus di Auckland yang terkenal UOA, AUT itu ada di tengah ya, di tengah pusat kota Auckland. Oke, nah ini adalah tipe akomodasi sendiri, saya nggak akan go through. Nanti kalau bisa baca dari FAQ, cuman intinya teman harus tahu mau tipe yang mana. Mau apakah sharing satu kamar sama orang lain, apakah itu kayak boarding house atau asrama, apakah studio room, apakah college yang punya kampus, dan seterusnya. Dan ini ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, gimana untuk keluarga? Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Dina Yeni Martia. Untuk keluarga gimana? Tentu harus pilih apartemen yang sesuai kebutuhan keluarga. Mau furnish atau furnish, sama yang penting jumlah tenan atau orang yang tinggal harus tidak melebihi maksimal tenan yang dibuat oleh aturan si agen properti gitu. Jadi, kadang contoh, satu bedroom ini kadang boleh, kadang maksimal 2 orang, dan nggak boleh bawa anak, kadang boleh bawa anak gitu. Jadi contoh saya pengalaman kemarin surveying, ada satu properti itu Barfoot and Thompson, mereka ketat nggak boleh bawa anak maksimal 2, tapi kalau yang lain kalau Impression mereka membolehkan saya bawa anak. Jadi intinya adalah teman-teman harus konsultasikan pada agen, jangan diam-diam ngaku cuma 2 orang karena suka banget sama propertinya dan murah tapi nyatanya bawa anak, nanti ada inspeksi. Nah, kalau inspeksi ketahuan teman-teman menyalahi kontrak itu akan kena denda bisa sampai $1.000. Itu pernah ada case-nya di Auckland belakangan. Kayak cara apply-nya gimana, cari info. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya gimana caranya cari akomodasi murah dekat kampus adalah cari informasi sebanyak mungkin. Itu adalah satu-satunya cara. Jadwalkan viewing, bisa viewing in person, datang sendiri atau minta tolong teman. Kemudian ajukan aplikasi di online portal. Kemudian tanda tangan kontrak kalau memang teman-teman di offer. Ingat kontrak ini mirip kayak kita mau keterima kerjaan atau sekolah. Jadi belum tentu kita dapat karena bersaing dengan tenan-tenan yang lain. Karena dan juga sangat kompetitif itu untuk housing market di Auckland. Terus ingat bayar sewa teratur. Ingat jangan sampai terlambat karena konsekuensinya lumayan berat itu. Ada dendanya kalau telat sampai seminggu, 2 minggu, atau bahkan malah teman-teman bisa diusir atau di evict dari properti. Oke, nah berapa biaya pindah? Teman-teman harus bayar bond dan advance payment. Bond itu deposit yang nanti dikembalikan saat selesai, tergantung dari ada damage atau enggak, sama advance payment. Ini saya kasih ilustrasi, kalau biaya sewa teman-teman 400 per week, berarti untuk pindahan teman-teman harus siapin 2.400 New Zealand dollar atau kurang lebih 36, kurang lebih 24 juta atau 23 juta dengan kurs sekarang. Gitu. Oke, kapan mulai akomodasi? 2 sampai 4 minggu kalau dari FAQ PPI. Kalau saran saya 2 sampai 3 minggu maksimal. Karena lebih dari 4 minggu kalau teman-teman coba nyicil terlalu awal, teman-teman nggak akan didengar oleh eh, uh, akan dicuekin oleh si agen karena mereka butuh orang yang bisa pindah besok. Nah, ini untuk memilih utility provider. Jadi kadang rent itu belum termasuk air, listrik, dan internet. Harus tambah sendiri. Nah, ini adalah contoh air yang saya pakai Easy Energy karena memang itu diatur oleh council. Jadi hanya ada satu perusahaan air yang bisa kita pilih. Listrik ada banyak opsi. Bisa buka website ini, Power Switch buat compare. Saya sendiri pakai Contact Energy. Mercury juga salah satu perusahaan yang bagus. Dan juga yang terakhir ada internet. Ini juga ada website Glim untuk compare. Ya, saya sendiri adalah pakai paket bundle. Contact Energy di mana ada power sama internet. Juga ada banyak opsi-opsi lain teman-teman bisa cari tahu. Oke, kalau belum dapat akomodasi gimana?
ada beberapa opsi, bisa hubungi teman atau kerabat PPI, bisa misalnya minta tolong baik-baik itu, apakah ada bisa menginap 1 atau 2 hari ya, atau maksimal seminggu, jangan minta menginap sebulan itu memang ngerepotin. Sekedar untuk sementara sambil memastikan akomodasi teman-teman. Bisa sewa hotel atau Airbnb. Saya dulu di Copthorne Hotel itu dekat kampus selama seminggu sebelum pindah ke apartemen. Kemudian bisa juga sewa motel atau hostel backpacker, ini lebih murah dari hotel gitu. Banyak linknya yang bisa teman-teman bisa cari. Nah, ini contoh pengalaman saya berburu akomodasi. Saya ngelis 48 properti, viewing 24 kali secara fisik, cuman satu apartemen yang dapat. Loh kok banyak banget dan lama, dia butuh waktu sekitar lebih 17 hari, hampir 3 minggu. Nah, ternyata di pelajaran pelik saya adalah saya survei 6 minggu sebelum pindah, yang which is terlalu jauh. Nah, dengan PPI Fact ini dan teman-teman bisa tahu, oh nggak boleh terlalu lama gitu. Jadi maksimal 3 minggu lah sebelumnya, atau dari FAQ 2 sampai 4, teman-teman insya Allah dapat. Nah, bahkan si Kiki tadi itu kurang lebih seminggu, 5 hari dapat, dan itu semua tergantung dari rezeki dan amal ibadah karena masing-masing. Tapi paling nggak di sini saya belajar skill untuk nyari akomodasi, gimana ketemu banyak agen. Cuman ya kalau aku bisa merewind sih, aku nggak akan wasting 2 minggu pertama untuk mencari karena terlalu jauh. Oke, ada juga yang nanya apakah kartu SIM HP yang rekomend dari Mbak Imelda Malipa ini bisa satu beli eSIM Indonesia, tapi ini nggak rekomend, ini hanya untuk sementara kalau mau, biasa untuk para turis karena sedikit kuotanya 2 giga. Nah, beberapa SIM card NZ saya sendiri pakai 2degree yang biayanya kurang lebih 45 per bulan, dapat 10 giga dan gratis telepon. Kemudian sebenarnya banyak free wifi kampus dan cafe. Jadi kalau teman-teman mau hemat beli paket yang paling murah, selanjutnya menggunakan wifi di kampus, rumah, atau dan juga di cafe itu sangat membantu. Jadi teman-teman nggak perlu 10 giga sebulan, hanya dengan 5 giga 2 giga sebulan cukup karena ada wifi kampus dan cafe dan fasilitas umum lainnya. Oke, ada juga ini saya skip aja karena ini ada yang nanya prioritas studi ya. Eh, Bisa lihat ke prioritas studi di Manaki. Ada yang nanya di form, terus ada yang nanya kenapa saya milih energi, simple. Karena dari Nadela Fahira, karena untuk geothermal research UA itu the best in the world. Dan kalau untuk kayak energi umum, energi mix New Zealand itu 85% adalah renewables. Kebalik dengan Indonesia, yang 80% masih fossil fuels. Dan ini itulah alasan kenapa di sini. Oke, untuk cancer research bisa cari di webnya, ada Departemen Onkologi yang baru, ada Rahmatus Syifia sempat bertanya. Kemudian ada yang banyak yang menanya soal gimana cara survive secara akademik. Nah, ini saran saya kalau mau mempersiapkan diri ke sini tidak hanya secara fisik, mental, finansial, tapi juga learn how to learn. Karena kadang itu kita merasa dengan lulus IELTS, dapat beasiswa itu kita bisa survive, sama sekali kurang. Ini adalah contoh buku catatan saya untuk mempersiapkan ujian 601 Geothermal Resources. Dan itu benar-benar harus, kalau saya pribadi ya, yang mau bantu adalah mencatat, belajar hitung-hitungan untuk 602 mata kuliah Pak Sadik, baru itu bisa nempel di kepala dan tahu ini soalnya maksudnya apa gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oh paling aku cuma buka-buka slide, scroll semalam sebelumnya bisa lulus, teman-teman akan fail. Dan itu pernah kejadian. Ada teman sekelas saya, orang Cina, memang ada kendala bahasa juga, dengan tidak menyiapkan belajar secara baik, dia juga akhirnya fail gitu dari kelasnya, dan sekarang dia pulang ke Cina nggak melanjutkan. Nah, sayang kan kalau seperti itu. Apalagi kita yang sudah tanggung jawab dari Manaki dan LPDP tergantung beasiswanya. Oke, ini adalah beberapa panduan dari New Zealand, dari pelajar Indonesia yang teman-teman bisa pakai. FAQ yang saya pakai terutama untuk membuat materi malam hari ini. Kembali makasih teman PPI yang sudah membuat ini. Terus yang versi sebelumnya ada yang PPI Selandia Baru. Jadi ini yang FAQ terbaru itu adalah dari PPI Auckland. Yang sebelumnya adalah PPI Selandia Baru untuk beberapa info kayak SIM card saya dapat dari sana. Kemudian ini juga ada blog Reisha.net dari istrinya kawan saya, Evan. Dia dulu Manaki tahun 2019. Ini juga banyak banget setiap trip yang dilakukan itu dia melakukan saran pakai bis apa atau pakai mobil, berapa biayanya, tips-tipsnya untuk biar tripnya di sana nyaman, lengkap banget. Saya memang hobi nulis gitu. Ini adalah semua adalah hasil karya dari mahasiswa Indonesia untuk mahasiswa Indonesia. Oke, ini beberapa referensi yang kita pakai. Saya mau menutup presentasi ini dengan play video waktu saya dan keluarga berkunjung ke Pohon Eden.
Ya, saya ucapkan semangat buat teman-teman yang sedang merencanakan pindah ke Auckland maupun yang baru bermimpi mau mulai perencanaan untuk ke Auckland. Apapun usaha yang teman lakukan itu it will be very worth it. Hidup di Auckland mau itu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu sangat berkualitas menurut saya untuk keluarga dari kualitas udaranya, kualitas pendidikannya. Jadi terus berjuang teman-teman. Itu yang saya tetap tanamkan untuk supaya bisa lulus LPDP dan dapat LOA, UOA dan banyak panorama-panorama dan tempat yang berkualitas lah buat keluarga. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan kontak saya by email, Instagram atau LinkedIn. Kalau misalnya saya ada waktu tidak sibuk dengan tesis atau kuliah saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya saya belum bisa jawab ya mohon bersabar ya. Ngamihi, ngamihi itu adalah kata baru juga dalam bahasa Mori artinya terima kasih dan ingat kalau teman-teman dapat email bahwa yang ngamihi itu bukan nama mereka. Jadi banyak orang mengira ngamihi itu nama orang terus kalian dibalas dir nggak, ya, padahal bukan. Ngamihi itu adalah terima kasih. Oke, makasih tutup ngamihi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Anissa dan mohon maaf panitia Mbak Abibaya saya terlambat 6 menit. Semoga masih bisa melanjutkannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali. Tepuk tangan virtual maupun terserah sih mau tepuk tangan atau enggak dari teman-teman. Tapi pokoknya keren banget materinya, Mas Buna. Terima kasih banyak. Kita lanjut aja kali ya, langsung ke pembicara kedua. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan, jangan khawatir, udah kita note. Akan kita alokasikan nanti di sesi tanya jawab yang terpisah. Oke, tanpa basa-basi, silahkan mungkin untuk pembicara kedua kita yang tidak kalah hebat dan informatif pastinya, Mas Ahmad Rafli Pahlevi, screen dan waktu dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya sudah memberikan waktu untuk saya untuk membagi pengalaman tentang studi di Auckland. Ini sharing dari Mas Guna sebelumnya udah komprehensif banget ya. Ya cuma mungkin ada yang sedikit tumpang tindih sama saya jelaskan sedikit lagi bagian-bagian yang memang mungkin sedikit terlewatkan gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman baik yang dari beasiswa Manaki, LPDP ataupun yang self funded karena sudah melewati proses panjang dari mulainya tes IELTS, penerimaan beasiswa hingga penerimaan kampus hingga yang sekarang persiapan untuk keberangkatan. Yang akan saya bahas bagaimana teman-teman sampai di Auckland, student hub fungsinya itu buat apa sih? Budgeting selama tinggal di Auckland baik yang single maupun yang apalagi yang berkeluarga karena itu penting banget. Akomodasi dan utility-nya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Bina. Shopping bagaimana di sini, baik online maupun yang langsung. Healthcare, school for kids juga gimana. Terus part-time job buat teman-teman yang mau nyari part-time. Muslim life, safety buat di sini. Dan kehidupan sebagai saya sebagai PhD. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Guna bagaimana kalau teman-teman tiba di Auckland bisa naik public transportation, shuttle, ataupun dengan taksi. Cuman taksi agak mahal, public transportation lebih murah. Nah, pastikan teman-teman udah punya tujuan dulu sebelum sampai di Auckland, sebelum berangkat itu sudah punya tujuan. Nggak perlu akomodasi Airbnb. Jadi, sedikit cerita, memang banyak teman-teman yang sampai di Auckland bahkan belum punya akomodasi. Jadi mereka pakai Airbnb dulu. Gitu. Karena para agent-agent ini itu lebih percaya orang yang sudah tiba di Auckland dibandingkan orang yang masih jauh di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum dapat akomodasi sampai H-1 itu nggak perlu khawatir, buru-buru aja gitu booking buat Airbnb. Jadi untuk seminggu awal gitu kan. Nanti bakalan cepat kok dapat akomodasi setelah itu. Lalu apa yang teman-teman harus lakukan besoknya ketika sudah sampai di Auckland? Pertama, teman-teman menghubungi Student Hub. Student Hub itu macam ruang BK lah gitu. Jadi penghubung antara apa yang teman-teman butuhkan dari kampus. Mulai dari pembuatan student ID, akses card. Jadi nanti teman-teman dikasih akses card. Beberapa ruangan yang bisa dibuka oleh akses card teman-teman. Itu beda-beda, tergantung jurusan, level studi juga beda-beda. Lalu selain pembuatan student ID dan akses card, Student Hub itu juga bisa melakukan konsultasi masalah apapun, termasuk visa,
asuransi, kesulitan ekonomi, bahkan juga untuk minjem laptop, teman-teman juga bisa. Oh, suara saya agak timbul tenggelam ya. Eh, Teman-teman bisa konsultasikan ke Student Hub. Lalu budgeting. Bagaimana budgeting selama hidup di New Zealand? Ini beda ya teman-teman antara single sama family. Kalau teman-teman rencana mau bawa keluarga dan berangkat sendiri dulu, itu harus diperhitungkan bahwa pengeluaran budget ketika tinggal bersama keluarga itu 2,5 kali lipat dibandingkan ketika hidup sendiri. Jadi ketika saya sampai di sini, itu saya tinggal sendiri dulu karena saya mau settle dulu nih, karena kan saya PhD 3,5 tahun dan saya tidak dapat family support dari scholarship. Jadi pentingnya budgeting. Jadi ketika saya sampai, saya harus memperhitungkan budget yang saya butuhkan ketika saya sendiri dulu dan ketika bersama keluarga. Untuk itu bagaimana cara menutupinya? Karena nggak mungkin selama 3 tahun setengah saya menggunakan tabungan gitu kan, dan nggak bakal cukup juga gitu dengan mahalnya biaya hidup di New Zealand. Jadi ketika saya sendiri itu akomodasi itu saya cukup dapat yang 250 per minggunya. Sedangkan untuk groceries, utilities dan lain-lainnya itu total pengeluaran saya per minggu itu hanya $400, sekitaran $400 dengan uh, beasiswa Manaki yang sekitar 600 itu jauh lebih dari cukup gitu kan. Lalu budgeting saya ketika ada family berarti saya harus punya 2,5-nya yang berarti itu sekitar $1.000. Nah, makanya saya berusaha mencari part-time job untuk menutupi $400 sisanya yang kurang dari beasiswa Manaki. Seperti itu nih. Teman-teman harus pikirkan betul-betul, apalagi yang berencana membawa keluarga dan tidak dapat family support dari scholarship. Yang dapat pun harus diperhitungkan juga, apakah cukup atau tidak. Lalu transportasi, bagaimana sistem transportasi di New Zealand, di Auckland khususnya ya. Jadi di Auckland itu teman-teman bisa menggunakan kartu debit, kartu bahkan pakai HP, pakai jam tangan pun bisa buat bayar uh, bus gitu kan. Tapi ketika teman-teman ingin menggunakan vocation, mulai dari student vocation atau enggak yang anak-anak kecil di bawah umur 14 tahun, itu ada vocation juga, itu harus menggunakan Etihop card dan teman-teman harus apply. Jadi nggak bisa pakai kartu debit ataupun pembayaran lainnya selain dengan Etihop card ketika ingin menggunakan vocation. Tarifnya bagaimana? Tarif transportasi di Auckland itu dihitung berdasarkan zona yang dilewati. Jadi bukan berdasarkan banyaknya transit. Jadi teman-teman bisa transit 3-4 sekalipun, ketika zona areanya tidak terlewati itu akan sama tarifnya dengan yang cuma lewat satu, yang transit satu. Nah, transportasi di Auckland sendiri memang diutamakan bagi masyarakat yang jarak menengah hingga yang jauh. Jadi kalau teman-teman menggunakan transportasi publik untuk yang dekat itu harganya uh, akan sedikit lebih mahal gitu. Jadi nggak worth it gitu kalau teman-teman misalnya dari rumah ke kampus pakai bus itu nggak akan terlihat mahal sekali gitu kan. Tapi kalau rumah teman agak jauh uh, itu akan worth it karena memang tujuannya ditujukan untuk yang jarak menengah hingga jarak jauh. Seperti itu. Lalu selain transportasi publik, teman-teman juga bisa menyewa mobil. Nah, nyewa mobil itu tadi bisa dengan SIM Indonesia. SIM Indonesia itu termasuk yang bisa, hanya perlu ditranslate saja gitu kan. Nah, itu ada City Hop. City Hop itu penyewaan mobil per jam. Itu harganya sekitar 10 sampai $20 per jam. Tapi dia ada biaya tambahan sekitar $0,5 per kilometer. Nah, kalau teman-teman mau belanja dan nanti bawa keluarga itu bisa pakai ini nih, dibandingkan mungkin agak ribet kalau naik bus gitu kan. Lalu ada car rental. Car rental itu sama, cukup pakai SIM Indonesia dengan translasi. Itu harganya sekitar 80 sampai $120 per hari, itu sudah termasuk dengan asuransi. Nah, kalau teman-teman mau rencana biar memudahkan gitu ya, biasa pakai
alat transportasi pribadi di Indonesia itu bisa beli mobil di sini. Harga mobil di sini tuh murah gitu kan. Dengan harga $3.000 teman-teman bisa dapat mobil. Tapi parkirnya mahal. Parkir di CBD sendiri itu kisarannya antara 50 hingga $70 per minggu. Itu makanya tergantung pilihan teman-teman. Mau rent car aja kalau jalan-jalan buat jalan-jalan aja atau beli mobil sendiri. Tapi kalau teman-teman tinggal di CBD sendiri gitu ya, kayak saya tinggal di CBD, alat transportasi publiknya sangat memudahkan gitu kan, akses kemana-mana mudah, dan juga banyak taman yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Itu memang tidak ada keperluan mendesak untuk membeli mobil karena semuanya bisa dicapai dengan berjalan kaki gitu. Lalu akomodasi, nah ini sedikit tambahan nih. Selain tadi Mas Guna juga sudah menjelaskan bahwa akomodasi itu sangat harus disesuaikan dengan sistem donasi sekolah. Lalu yang kedua juga teman-teman harus tanyakan sistem kebakarannya. Ini karena pengalaman saya pribadi, saya itu sudah kena alarm kebakaran di tempat saya, itu sudah bunyi 2 kali di unit saya, dan itu harus mengganti setiap satu kali berbunyi itu sekitar 300. Ini ada yang bocor ya. Saya nggak fokus tadi karena yang bocor. Lalu tanyakan sistem kebakaran gedungnya, karena sekali teman-teman men-trigger alarmnya untuk berbunyi, itu teman-teman disuruh bayar sekitar 300 sampai 400 New Zealand dollar per kalinya. Jadi karena sistem alarm gedungnya itu harus direset sehingga membutuhkan dana sebesar itu. Tanyakan sistem kebakaran gedung, karena umumnya sistem alarm kebakaran di gedung itu antara unit dan gedung itu terpisah. Jadi kalau misalnya teman-teman masak dan kebetulan asapnya berlebih, itu yang bunyi hanya alarm di unit teman-teman. Dan ketika teman-teman mengeluarkan asap, nah ketika hal itu terjadi, jangan sampai buka pintu utama, tapi bukalah jendela, keluarkan asap, nanti kelamaan alarm di unit teman-teman itu akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya asapnya terlalu banyak, itu bisa men-trigger alarm gedung. Nah, ketika alarm gedung yang bunyi, sprinkler nyala, itu satu gedung harus evakuasi, maka teman-teman harus membayar ganti rugi yang sekitar 300 sampai 400 dolar. Tapi ada juga sistem kebakaran gedung yang tidak per unit, jadi per gedung. Ketika unit teman-teman ada asap, walaupun sedikit, alarmnya akan bunyi satu gedung, bukan cuma unit teman-teman. Itu perlu ditanyakan kejelasannya karena nanti akan menyulitkan teman-teman ketika memasak di kemudian hari. Nah, untuk pemasangan internet dan listrik juga nanti ketika teman-teman sudah dapat akomodasi, pihak akomodasinya itu akan menghubungi teman-teman untuk nanya internet yang dipakai mau apa, listriknya bagaimana, kira-kira tipe pemakaian internetnya bagaimana, sering WFH di rumah atau tidak, listrik yang dipakai besar atau tidak, itu akan ditanyakan semua. Nanti teman-teman bisa pilih gitu kan provider yang teman-teman pasang untuk internet dan listrik. Lalu untuk shopping, untuk belanja nih, belanja itu supermarket di CBD khususnya, di Auckland tuh banyak banget sebenarnya. Jalan kaki pun udah sampai gitu supermarket yang segala kebutuhan banyak. Dan apalagi di CBD lebih banyak lagi. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang nanti memilih untuk tinggal di CBD, itu supermarket yang tersedia adalah Woolworths, New World, dan Asian Market gitu kan. Woolworths dan New World ini agak fancy, jadi harganya agak sedikit lebih mahal. Pack and Save itu yang lebih murah, itu yang paling murah, cuma jaraknya agak jauh. Jadi jarak Pack and Save terdekat itu kalau naik bus itu sekitar 3 sampai 4 dolar per sekali jalan. Jadi kalau bolak-balik teman-teman harus mengeluarkan 8 dolar
Nah, kalau teman-teman mau belanja bulanan di Pack and Save yang kira-kira bisa menutupi biaya transportasi sekitar $8, nah lebih baik ke Pack and Save karena itu lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe yang belanja sedikit-sedikit cuma buat seminggu atau cuma buat beberapa hari, itu lebih baik yang dekat-dekat aja, dari Woolworths dan New World. Asian Market juga banyak, jadi teman-teman nggak perlu banyak-banyak bawa bumbu, nggak perlu banyak-banyak bawa saus, Indomie rebus gitu kan. Itu di Asian Market banyak gitu. Kalau Indomie goreng itu favoritnya orang New Zealand, jadi di supermarket kayak Woolworths dan New World itu pun banyak gitu kan. Tapi kalau untuk Indomie kuah memang agak susah, jadi harus nyarinya di Asian Market. Nah, untuk terus selain Asian Market juga ada Halal Meat Shop, itu agak agak jauh. Nanti teman-teman bisa cari di Google Map ketika tiba di sini Halal Meat Shop itu di itu akan kelihatan beberapa titik. Tapi di CBD nggak ada, jadi harus naik bus. Memang ada beberapa merek yang termasuk halal gitu kan di supermarket Kondon maupun World, tapi nggak banyak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat brand apa yang termasuk halal di uh, FAQ-nya yang disediakan oleh PPI. Nah, online shopping itu bisa melalui Trade.me, Facebook Marketplace, Temu, dan brand-brand website gitu kan. Karena kalau belanja di nggak ada sistem marketplace yang terintegrasi kayak di Indonesia ya, ada Tokopedia, Shopee gitu kan. Jadi brand-brand tinggal jualan di situ, itu enak kita tinggal belinya di sini nggak ada. Temu itu dia tuh langsung dari Cina, itu pun barang-barang Cina yang perintil-perintilan gitu teman-teman bisa beli. Dan itu waktu pengirimannya lama karena dia ngirimnya langsung dari Cina gitu. Nah kalau Trade.me sama Facebook Marketplace biasanya buat barang-barang bekas lumayan tuh kalau teman-teman mau COD-an. Cuma kalau COD-an juga harus hati-hati di New Zealand. Lihat tempatnya, COD-nya di mana gitu kan. Jangan, ada beberapa tempat yang memang agak rawan buat COD-an gitu kan. Tahun lalu ada teman saya yang kena uh, jambret gitu ya, COD-an di Facebook Marketplace gitu. Nah, brand website itu juga banyak di sini. Jadi kalau teman-teman yang belanja online, di sini tuh lebih banyak langsung ke brandnya. Misalnya teman-teman mau beli sepatu Skechers, itu bisa langsung buka website Skechers. Itu lebih murah dibandingkan beli langsung di toko. Lumayan sih lebih murah. Lalu healthcare. Jadi kalau teman-teman udah terdaftar dan sudah bergabung jadi mahasiswa di New Zealand, di universitas apapun, itu akan langsung dapat asuransi namanya student sale. Itu udah termasuk dalam tuition fee. Itu harganya sekitar $800. Nah, student save ini itu tuh kita tuh bisa klaim bukan hanya urusan kesehatan tapi juga urusan kacamata, bahkan barang-barang yang hilang pun bisa. Ada kasus teman saya orang Vietnam, yaitu kehilangan skuter tapi resipnya masih ada gitu ya. Kehilangan skuter itu ajukan klaim di student save karena resipnya masih ada, itu diganti 80% dari harga belinya. Jadi dia beli $1.000 dapat sekitar $800. Nah, kalau teman-teman yang mau menambahkan anggota keluarganya itu nambah sekitar $1.200 per tahunnya. Jadi family family plan itu sekitar $2.000 per tahun untuk student share. Tapi kalau teman-teman yang dapat beasiswa Manaki atau beasiswa yang dari New Zealand government-nya sendiri, itu nggak perlu, kalau menurut saya sih nggak perlu asuransi ya. Karena kita tuh dapat healthcare yang sama dengan citizenship-nya New Zealand. Jadi kita tuh bisa enroll di GP gratis untuk anak-anak, dan yang bayar cuma istri, partner kita itu yang harus bayar. Bayarnya itu sekitar 40-70 dolar buat partner. Tapi kalau untuk obat-obatan di New Zealand itu gratis. Maksimum prescription itu sekitar $5 per prescription. Lalu ketika teman-teman bawa keluar, kalau misalnya teman-teman sendiri itu nggak perlu enroll GP karena udah bisa masuk ke kliniknya kampus. Jadi kalau teman-teman ada masalah apa-apa bisa langsung
janjian di klinik kampus. Tapi kalau bawa keluarga itu harus enroll GP. GP itu General Practitioner. Kalau misalnya BPJS kayak Vaskes gitu ya, itu teman-teman harus enroll di GP-nya dulu. Cari yang terdekat, yang paling mudah. Kalau saya sendiri ini bisa pakai Pen. Nanti teman-teman bisa cari di Play Store Pen. Itu karena dia bisa enrollnya bisa online, lalu juga bisa buat appointment-nya juga bisa online. Terus kalau misalnya nggak parah-parah banget sakitnya, misalnya gatel-gatel atau waktu anak saya ke sini awal datang karena New Zealand agak kering ya pas winter, jadi temen anak saya tuh kena es krim dan itu tuh bisa appointment online, bisa ketemu online lewat aplikasi, nanti dikasih resep obatnya sama dokternya. Nah, kalau bisa jangan sampai sakit di New Zealand karena kita tuh harus appointment dulu dan bikin appointmentnya tuh agak lama. Jadi bisa 3 sampai 5 hari. Waktu anak saya sakit, itu tuh sakitnya hari Jumat, dokternya itu baru hari Kamis, sorry, hari Kamis, dokternya itu baru ada hari Senin. Saya tuh bisa baru bisa ketemu dokter hari Senin. Itu agak deg-degan juga tuh, makanya harus punya termometer, harus dipantau termometer suhunya gimana, gitu kan. Jadi saya buat appointmentnya hari Senin, sambil pantau suhu anak saya gimana dan ada perubahan yang signifikan atau enggak. Waktu itu kalau misalnya lebih parah lagi, amit-amit lebih parah lagi, kita bisa langsung bawa ke emergency care-nya. Tapi karena enggak, jadi saya tunggu sampai hari Senin, dan pas hari Minggunya Alhamdulillah sembuh. Jadi appointment-nya saya batalin. Gitu kan. Jadi minum paracetamol, ibuprofen itu disediain dari Indonesia. Kalau di sini juga beli, bisa itu sekitar 15 sampai 20 dolar. Pokoknya jangan sampai sakit, ingat itu kan. Lalu sekolah buat anak. Sekolah buat anak gimana? Untuk anak di bawah 5 tahun, sekolah itu gratis untuk 20 jam pertama. Nah, di atas 20 jam, teman-teman harus bayar, tergantung sekolahnya. Nah, ini teman-teman harus riset dulu nih, kindergarten mana yang mau dituju. Karena ada beberapa kindergarten yang yang tidak memperbolehkan anak itu cuma ngambil 20 jamnya. Jadi harus ngambil sepaket selama seminggu. Gitu. Jadi ada yang seminggu tuh sekitar nambah 95 dolar, itu sekitar 28 jam seminggu, itu nambah sekitar 95 dolar. Jarang, teman-teman harus cari dulu mana yang bisa diambil cuma 20 jam pertama. Nah, kalau di CBD banyak teman-teman dari Indonesia yang masuk ke Freeman's Bay Kindergarten. Lalu anak di atas 5 tahun itu bisa sekolah gratis di public school. Public school di New Zealand itu zonasinya beda sama Indonesia ya. Jadi ketika kita masuk di dalam sistem zonasi itu, sekolah itu wajib menerima muridnya. Jadi nggak usah takut penuh, nggak usah takut nggak kebagian kursi gitu kan. Yang penting kita masuk zonasi itu pasti sekolah nerima. Nah kalau kindergarten berbeda, karena kindergarten ada maksimalnya. Satu kindergarten tuh maksimal cuma 30 anak. Jadi kalau dibawa di atas 30 anak, kita tuh harus nunggu masuk waiting list sekitar beberapa minggu. Nah, selain public school juga ada private school. Private school Islamic juga ada di beberapa tempat. Nah, kalau private school nggak tergantung donasi, tapi memang bayar gitu ya. Lalu part-time job. Part-time job di New Zealand itu agak sedikit tricky gitu ya teman-teman. Karena banyak part-time job itu yang kerjaan fisik ya, yang blue collar job gitu kan. Nah, blue collar job itu kan pekerjaan yang tidak memerlukan skill. Jadi memang banyak sebenarnya pekerjaan part-time di New Zealand tuh banyak, di Auckland tuh banyak, banyak banget. Tapi reference di sini tuh berpengaruh besar. Reference dan hoki-hokian. Jadi memang ada beberapa teman saya yang nyoba daftar part-time, itu nggak dapat, tapi ada yang daftar langsung dapat. Itu memang agak-agak tricky karena kan dia pekerjaan yang memang nggak perlu skill, makanya reference sangat berarti gitu di sini. Nah, untuk master student kan visanya bisa kerja 20 jam, bahkan bisa kerja full time, ini nggak 40 jam ya, bisa lebih dari 40 jam ketika liburan musim panas gitu kan.
Bahkan teman saya ada yang kerja sampai 50 jam pas liburan, gitu, hari cuan gitu ya. Nah, bedanya kalau PhD student, eh, beasiswa selain Manaki ya, mau yang self funded atau beasiswa selain Manaki termasuk LPDP gitu ya. PhD studentnya itu malah bisa kerja full time tanpa batasan waktu. Nah, kalau Manaki scholarship itu yang PhD-nya kayak saya nih, aturan kerjanya sama kayak master student. Jadi cuma bisa kerja 20 jam, 40 jam kalau holiday break aja. Lalu bagaimana nyari kerja di part-time job di New Zealand tuh banyak, ada melalui Trade-me, bisa SIG, bisa SGS, juga bisa. SGS ini Student Job Search. Teman-teman nanti bisa cari websitenya. Student Job Search ini bisa nyari kerjaan part-time. Kerjaan part-time di New Zealand banyak banget. Kayak saya sendiri, saya part-time saya itu kerja di supermarket gitu ya. Lalu ada part-time sebagai teaching assistant atau research assistant. Ini lebih mudah didapatkan. Menurut saya, kerjaan ini justru lebih mudah didapatkan dibandingkan jenis pekerjaan part-time lainnya gitu. Asal punya hubungan baik dengan supervisor dan dipercaya oleh supervisor. Karena biasanya yang memberikan pekerjaan sebagai teaching assistant ataupun research assistant itu dari supervisor. Pros dan consnya, prosnya itu ketika menjadi teaching TA atau RA, itu kita dapat pengalaman, pasti bisa dimasukin ke CV juga. Terus juga dibayarnya lebih tinggi dibandingkan part-time lainnya. Jadi UMR di New Zealand itu sekitar 22 New Zealand dollar. Itu kalau part-time lain seperti barista atau lain-lainnya itu dibayar sekitar 22 New Zealand dollar per jam, sorry. Sedangkan TS atau RE itu kisaran 27 sampai 30 dolar per jamnya. Tapi dia dipekerjakan berdasarkan kontrak. Jadi kalau kontraknya habis, ya udah nggak ada kerjaan lain, jadi nggak tetap gitu. Jadi kalau misalnya sebagai research assistant biasanya cuma 6 minggu. 6 minggu dikasih tugas apa, ketika tugasnya selesai ya udah kontraknya habis. Sebagai teaching assistant juga sebagai berapa course, satu semester di kontraknya habis sudah nggak ada pekerjaan lagi seperti itu. Nah, Muslim Life di Auckland sendiri banyak banget restoran halal, dari fried chicken, kebab, sampai ramen tuh banyak. Bahkan buat sholat Jumat itu di Auckland CBD itu ada 4 lokasi yang berbeda gitu kan. Salah satunya di masjid yang paling, ya, ada 2 masjid di CBD. Yang pertama di AUT Masjid, yang kedua ada di Islamic Center. Jadi Auckland CBD itu baru punya Islamic Center di pusat CBD itu sendiri. Sedangkan 2 lainnya itu berpindah-pindah. Lalu juga banyak pengajian di sini juga, khususnya dari Indonesia sendiri ada umumnya. Nah, Ramadan di New Zealand tuh eh, ya sedikit lebih lama ya, apalagi kalau Ramadannya pas musim panas. Nanti kalau tahun ini berarti Ramadannya pas musim gugur ya. Itu puasanya sekitaran 14 sampai 15 jam. Ya nggak beda-beda jauh lah, pasti jam 2 jam sama dia. Lalu safety, meskipun New Zealand negara maju ya, tapi setahun belakangan ini memang lagi resesi. Jadi banyak banget kasus pencurian mobil, skuter, barang-barang berharga lainnya, bahkan banyak shoplifter di supermarket gitu. Itu teman-teman harus hati-hati. Lalu saat berjalan di malam hari juga hati-hati. Sebenarnya kalau di sini tuh mayoritas penduduk New Zealandnya itu ramah ya, ramah dan baik gitu kan. Tapi memang ada beberapa, uh, nanti kalau teman-teman kesini bisa ngebedain orang-orang yang harus dihindari. Terutama karena masalah uh, penggunaan ganja gitu. Meskipun ganja ilegal di New Zealand, tapi memang masih banyak yang menggunakan. Jadi kalau teman-teman jalan di Queen Street atau di Karanghatero itu bakal banyak nyium bau ganja. Nah, karena orang-orang yang biasa pakai ganja ini berhalusinasi gitu ya. Jadi kadang jadi lucu tingkah lakunya, tapi kadang juga jadi mudah tersinggung. Jadi ada satu kasus nih, cerita saya sendiri. Waktu saya belanja, ada orang jangkis gitu ya, yang memang lagi jangkis dan homeless.
jadi bawa troli kayak gitu. Saya sama istri saya udah pura-pura nggak lihat tuh, sama anak saya yang pertama pura-pura nggak lihat. Tapi anak saya yang kedua, namanya anak kecil, udah saya bilangin juga jangan lihat. Tapi ya tetap aja diliatin kan, namanya anak kecil mau dilarang gimana diliatin. Orang itu marah, orang itu marah-marah ke kami sekeluarga gitu, marah-marah sampai mukul kaca gitu. Ya udah kami ditinggal pergi, ya udah, cuma istri saya agak panik, agak shock, anak-anak juga agak shock gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mengalami masalah apa-apa tuh ada emergency call, 111. Itu kalau yang mengancam nyawa ya, misalnya kebakaran, teman-teman diancam sama orang jahat, ataupun teman mengalami sakit yang membahayakan jiwa, keluar. Nah, kalau 101 emergency banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pencurian di rumah teman-teman, tapi udah lewat pencurian, udah nggak ada orangnya, itu telepon 105 kan, tadi program. Nah, hidup sebagai PhD itu awalnya berat ya, budgeting kan. Nah kan budgeting itu yang paling penting ya, bagaimana menghandle pengeluaran di negara yang mahal gitu kan. Penghasilan di Indonesia sebagai PNS juga nggak ada artinya di sini. Terus juga harus menemukan keseimbangan antara riset, kerjaan, dan juga keluarga. Itu harus menemukan keseimbangan. Tapi selain itu juga hidup di New Zealand itu, saya sebagai PhD ya, itu kayak mimpi gitu ya. Jadi saya istirahat, bisa ngajak anak-anak, jemput anak-anak dari sekolah, main ke taman. Pulang dari taman, habis maghrib, balik lagi ke kampus. Kayak sekarang saya di kampus sampai malam, langsung pulang. Jadi enak banget gitu. Hidupnya tuh enak banget. Walaupun berat tapi enak. Jadi nanti teman-teman yang uh, bawa keluarga di sini bisa ngerasain sendiri gimana enak tapi beratnya itu. Mungkin sekian dari saya. Uh, Jika ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu. Oke, terima kasih Mas Raffi atas penyampaian materinya. Luar biasa ya teman-teman. Tidak kalah informatifnya juga. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang terkumpul. Beberapa pertanyaan sudah dijawab melalui chat. Nanti kalau misalnya ada waktu tersisa, kita bisa apa ya namanya versi audionya juga bisa dijawab. Tapi ini kita coba jawab dulu mungkin yang paling atas belum terjawab itu em, ini tanyanya Evan nih kalau nggak salah. Ini untuk ke Mas Rafli tentang ada transportasi sama student safe insurance sih. Yang pertama, Etihop card kalau normal kan ada limit 50 NZD per week. Kalau concession tuh limitnya tetap sama apa beda ya? Mungkin Mas Rafli. Kalau di aturannya sih nggak ada pengecualian ya buat concessionnya. Maksudnya kalau kita dapat student concession nggak ada pengecualian gitu kan. Apakah bisa kurang dari 50 udah free di atas selama seminggu. Tapi saya sendiri memang belum pernah nyoba dan di aturan juga nggak ada. Karena di aturan nggak ada mungkin ya disamakan gitu ya. 50 New Zealand dollar per minggu. Oke, iya concession tuh kalau pengalaman kami sih berlaku ke harga yang discounted ya, lebih lebih murah gitu ya bisa dibilang dibanding harga normalnya untuk student. Terus pertanyaan keduanya tentang masih sama tentang transportasi dari Evan juga. Kalau mau beli mobil yang murah suggestionnya di mana ya? Maksudnya di mana gimana? Kalau mau beli mobil ada saran nggak beli mobil di mana Oh, gitu melalui apa? beli mobil. Beli mobil Ya. itu tergantung budget sih sebetulnya. Karena memang harganya juga variatif banget gitu ya. Bahkan yang 2000 New Zealand dollar atau 20 jutaan ya, 20 juta rupiah itu udah dapat mobil. Tapi kalau nyari aman, ini ada beberapa apa namanya tuh agent penjual mobil bekas gitu ya.
dapat garansi dari. Jadi kalau beli mobil sebenarnya tergantung budget juga. Oke. Eh, kita juga mempersilahkan buat teman-teman kalau ada yang mau open mic, dipersilahkan bisa langsung raise hand dan ya langsung open mic juga boleh sih. Silakan, adakah yang mau bertanya via langsung voice? Adakah, adakah? Ada pertanyaan soal asuransi buat Mas Rafli juga itu dari Mbak Oh Luna iya. Sekar. Oh iya, bisa juga nih sambil nunggu ya. Siapa tahu mau ada yang mempersiapkan kata-kata dulu sebelum raise hand. Untuk student safe insurance, termasuk di tuition fee, apakah ini langsung aktif pas kita datang ke New Zealand atau harus mendatangi kantor dan lain-lain terlebih dahulu? Ini langsung aktif. Dan kalau pengalaman saya sih, saya kan dari Manado New Zealand, Manado Scholarship ya. Jadi waktu orientasi itu memang ada orang dari student chef-nya yang datang. Kita tuh dikasih kayak apa sih survei. Di survei kita ada penyakit bawaan atau enggak segala macam gitu kan. Jadi buat melihat batas limit eh, asuransinya berapa. Nah setelah itu langsung aktif dan cara klaimnya pun bisa langsung online. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau kliniknya di kampus nggak perlu klaim ya karena kan udah langsung terkoneksi. Tapi kalau misalnya di rumah kliniknya keluar itu teman-teman bisa upload receipt-nya, klaim dari studi chef dan langsung beberapa hari kemudian bisa langsung dibayar digantikan ke rekening teman. Izin Oke, menambahkan Mas Rafli untuk yang mungkin dari LPDP atau dari lain, saya nambahin. ya silakan Oh Mas ya, Guna, siap. monggo. Ya, jadi kalau untuk tadi kasus Mas Rafif itu udah enak ya, artinya Mas Rafif enak ya udah diurus oleh Manaki. Cuman untuk yang kasus LPDP, terutama S2 yang tidak dibiayai oleh eh, keluarga ya, sorry, yang keluarga nggak dibiayai oleh LPDP, itu komponen biaya di tuition itu hanya ada asuransi buat pribadi atau student. Jadi teman-teman yang harus lakukan kalau yang kasus kayak saya S2 yang tidak dibiayai keluarganya oleh sponsor beasiswa, begitu datang langsung daftarin keluarga untuk medical insurance. Ya, dengan student safe juga sama programnya dengan tadi sama kayak tadi. Nah, itu begitu udah didaftarin, itu setelah nelfon mereka, submit aplikasi form nama, terus data-data anak dan istri, itu biayanya $600 akhirnya kita harus bayar untuk anak dan istri itu muncul di tagihan invoice tuition fee. Tapi begitu udah dibayar, itu akan aktif dan kalau saat berperiksa tinggal nunjukin nomor induk mahasiswanya atau nomor ID mahasiswa seperti itu. Jadi untuk yang kasus S2 dan di mana keluarga nggak ditanggung, perlu agak proaktif untuk cari info dan mendaftarkan anak dan istrinya gitu. Oke, ini ada pertanyaan follow up juga nih dari Mbak Anissa Herina. Untuk asuransi anak 3 tahun bagaimana, Mas? Mungkin ada pengalaman. Ini siapa yang mau jawab ya? Mas Rafli dulu mungkin. Ada ini Kayaknya, enggak asuransi kayaknya anak 3 tahun? Mas Mas Buna deh lebih tepat karena memang tadi saya sampaikan kalau misalnya insurance student safe itu cuma untuk saya karena memang masuk ke tuition fee ya. Tapi kalau anak-anak sama istri karena Manaki itu sudah memperlakukan kita sekeluarga seperti citizen, saya jadi nggak pakai asuransi karena udah gratis ke GP-nya seperti itu. Makanya mungkin Mas Buna bisa langsung Boleh, lebih boleh, tepat. Mas. Jadi kalau saya juga persis anak saya umur 3 tahun, saya submit nama anak saya dan istri saya ke Student Safe. Kalau saya itu salah satu grup Alliance juga, dan biaya tadi $600. Nanti langsung keluar polis baru yang tadi polisnya cuma nama saya. Begitu kita udah bayar $600, keluar polis baru udah langsung tertanggung 3 orang, saya, anak dan istri. Cuman dari pengalaman asuransi ya di sini, alhamdulillah belum pernah pakai sih dengan Dekolgen sembuh. Tapi masa berlakunya hanya waktu semester aktif. Itu menurut saya rugi sekali. Jadi itu cuma dari Juli sampai November. Begitu summer break Desember sampai Maret, kalau kita mau kita sakit nggak ditanggung karena kuliah Anda belum dimulai ya, itu curang sih menurutku. Cuman ya it is what it is. Itu berarti bisa di reimburse ke pihak beasiswa atau enggak ya, Mas? Guna misalnya ada yang kepikiran aja sih. Uang Yang $600 tadi. yang $600 untuk keluarga nggak? Untuk Oke. kasus S2 ya. Kalau Hmm. untuk yang kasus S3 bisa harusnya. Gitu. Oke, dengan LPDP bisa di reimburse gitu kalau yang S3 atau Ya, enggak? ya. Oh, bisa. Um, ada yang masukkan nggak ya di sini?
Oh enggak, oke. Jadi kalau untuk LPDP S3 prinsipnya itu sudah ada budget per kepala. Jadi misalnya ada istri ada sekian persen, kalau anak ada sekian persen. Singkat saya, kalau satu kepala tuh 25% setahu dari monthly stipend gitu. Jadi kalau ada anak istri berarti plus 50% dari monthly stipend. Nah jujur saya harus cari tahu apakah asuransi itu udah masuk ke dalam monthly stipend tambahan itu atau asuransi terpisah. Itu saya harus cari tahu ya. Gitu. Nah, jadi saya ralat ya. Apakah bisa dibahas atau enggak? Saya kurang tahu, tapi jelas ada tambahan dana ini. Ya. Oke, nanti kita kalau ada yang nanya aja sih. Oh, ini ada pertanyaan lagi via chat. Mas Buna, untuk asuransi keluarga nanti sistem paymentnya bagaimana? Karena case-nya saya S2 dari LPDP juga. Kalau masuk ke invoice tuition fee, apakah perlu info saat proses request ke LPDP dari Mas Prasetyo Putra? Ya, ini teknis Pantas mungkin ya. administrasi ya. Bagus nih pertanyaannya Mas Prasetyo Putra. Jadi, em, saran saya untuk tuition fee pertama jangan dimasukkan. Karena itu yang Mas perlu untuk pembayaran. Entah itu pembayaran melalui reimburse, jadi Mas Prasetyo bayar dulu $30.000, terus reimburse, atau langsung kirim invoice ke LPDP biar mereka transfer ke Auckland. Jadi whichever the method, menurutku pertama asuransi pakai Mas aja gitu, yang memang worthy itu. Nah, begitu LPP udah lunas, udah ada buktinya, terus apa outstanding atau hutangnya kita ke kampus udah nol di sistem, baru kita telepon secara manual asuransi untuk menambahkan keluarga kita. Dan itu bisa pas nyampe di Auckland, nggak perlu dari Indonesia. Nah, jujur saya dulu Juli kan nyampe Juli tengah, itu mereka kasih batas deadline sampai 1 Agustus, kurang lebih hampir sebulan untuk ngurus. Jadi masih ada waktu gitu, Mas Prasetyo. Oke, semoga tadi cukup menjawab ya. Sejauh ini belum ada pertanyaan yang lain sih. Ya. Oh, ada nih yang mau raise hand. Silakan Mbak Riani. Tadi raise hand apa pencet ini? Ya, ya, Oh ya. halo Mbak Sa, Mas Guna dan Mas Ahmad. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya belum jadi awardee, saya masih manifesting di sini posisinya. Saya ada pertanyaan kepada eh, Mas Ahmad selaku awardee dari Manazaki gitu ya. Kan kalau tidak salah ini Mas Ahmad itu mengambil mathematics gitu ya untuk climate change gitu. Ini sebetulnya terkait dengan saya juga mengincar untuk beasiswa Manakinya. Kebetulan saya dari electrical engineering dan memang tertarik kepada disaster gitu untuk disaster karena salah satu dulu skripsi saya juga terkait dengan disaster gitu. Tapi kalau yang saya kemarin coba searching itu kan disasternya itu saya kurang paham gitu ya. Salah satunya di Auckland itu apakah dia bentuknya manajemen ataukah itu masih di rumpun engineering gitu. Saya masih belum cek untuk course-nya. Barangkali Mas Ahmad ada kenalan gitu atau teman-temannya dari Awardee sendiri terkait uh, di disaster itu tadi. Ataukah yang kedua, apabila dimungkinkan, apakah sebaiknya mengambil untuk Master by Research karena saya mengincar untuk S2 gitu ataukah memang apabila masuk ke karena kan kalau misalkan kita ambil Master by Research itu agak susah ya karena artinya kalau kita masuk ke electrical engineering pure itu kan kita nggak bisa memaparkan bahwa target kita mungkin di climate change itu atau di disaster seperti itu. Lalu kalau untuk pertanyaan kepada Mas Buna ini uh, tadi saya ingin menanyakan terkait kan Mas Buna tadi sempat agak skip agak cepat itu kenapa mengambil apa namanya uh, apa ya tadi tuh Mas Buna tuh kan ngambil ini ya Energi. energi ya, Mas energi itu. Nah tapi sebelumnya kan latar belakangnya sebetulnya S1-nya dari industrial engineering ya. Saya habis kepo, habis follow tadi Instagramnya gitu. Tapi berarti kan ini ngambilnya itu dari career path ya, seperti itu ya Mas Buna untuk jalurnya. Nah, itu tantangan dan yang perlu dihadapi itu seperti apa ya Mas Buna? Karena saya sendiri akan merasa sangat struggling gitu ya. Saya kan sebetulnya career ada gap year gitu ya dari 10 tahun ketika sebelumnya di basicnya di lembaga salah satu riset kampus, lalu ada gap year 10 tahun gitu tidak melakukan
hal-hal yang terkait akademis, lalu ingin kembali lagi untuk bisa berkontribusi dan berkarya melalui mengambil scholarship ini. Terima kasih, itu saja mungkin. Oke, makasih Mbak eh Riani ya atas pertanyaannya. Mungkin Mas Rafli bisa jawab dulu. Iya, saya bagus nih pertanyaan Mbak Riani. Semangat terus Mbak, siapa tahu bisa bawa bisa ke sini Amin, secepatnya. amin. Pertama tadi electrical engineering ya, kebetulan memang ada teman saya dari BMKG juga, dia tuh teknisi ngambil sastra manajemen tapi di bawah electrical engineering gitu, dan itu berarti pas banget tuh ceritanya sama Mbak Riani. Terus yang kedua untuk disaster manajemen. Kalau disaster manajemen pure ya, setiap kampus di New Zealand tuh fokusnya beda-beda memang. Dan itu harus riset terlebih dahulu. Gitu. Contohnya kayak di kampus saya di AUT, itu disaster manajemennya lebih ke health science. Kalau di UA kalau nggak salah ke engineering. Lalu kalau misalnya disaster management di Canterbury, Universitas Canterbury itu lebih fokus ke pemodelan, jadi modeling dari disasternya. Nah itu kalau pure disaster management itu memang beda-beda fokusnya gimana. Nah makanya saya, karena kalau saya PhD ya itu bergantung banget sama supervisor, jadi makanya saya masuknya ke mathematical science gitu, nggak ke disaster management. Karena di AUP sendiri fokus disaster managementnya lebih ke health science dan itu nggak terkait sama topik penelitian saya. Gitu. Tadi mungkin saya sedikit jawab pertanyaan yang ketiga ya Mas. Kalau misalnya pengalaman 10 tahun udah ada gap year ya 10 tahun, kalau Manaki New Zealand, Manaki Scholarship itu justru bagus Mbak, karena kalau Manaki itu yang dilihat itu pengalaman kerjanya. Jadi karena Mbak Riani kan sudah punya pengalaman, jadi di praktikalnya udah banyak, itu malah lebih bagus nanti kalau di esainya untuk Manaki itu Mbak Riani. Mungkin selanjutnya saya Iya, kembali. oke. Semoga tadi udah jelas, cukup jelas ya Mbak Riana untuk pertanyaan. Mungkin langsung ke Mas Guna buat pertanyaan tentang ya tentang yang tadi ditanyakan Mbak Riana tentang jurusannya. Linearitas. Ya, oke, pertanyaan bagus Mbak Riani. Ini ceritakan memang sama teman-teman calon awardee ya kan Mbak Riani berarti calon awardee. Ya. Amin. Ini eh, jawab aja di esai dan di interview bahwa hidup itu tidak seperti semulus jalan tol yang lurus, Pak, Bu, tapi berpenuh lika-liku ya, jawabnya seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang valid ya. Artinya memang beasiswa itu tapi LPDP, mungkin malah not so much. Mereka membutuhkan linearitas atau benang merah. Sebenarnya mereka membutuhkan ini untuk memastikan bahwa Mbak tuh plan hidupnya jelas itu. Jadi Mbak akan menggunakan skill di masa lalu, eh, kemudian akan mengembangkan skill baru di luar negeri atau di tempat S2 dimanapun untuk proyeksi masa depan. Nah, untuk kasus saya yang teknik industri, saya sejak lulus kuliah langsung kerja di migas, udah langsung nyasar Mbak gitu. Jadi, tapi alhamdulillah dari migas ini ada teknik drilling yang saya pelajari selama 10 tahun, pengeboran. Ini saya pakai untuk nyebrang ke panas bumi. Jadi meskipun komoditasnya beda dari minyak bumi ke panas bumi, tapi teknik pengeborannya sama. Nah itu mungkin saran yang sama saya bisa sampaikan ke Mbak Riani. Jadi kalau boleh tahu pengalaman riset di kampus itu apa ya yang 10 tahun itu? Di elektro atau di bidang disaster tadi? Halo Mbak Riani? Ya. Oke, halo. Ya, jadi 10 tahun ini maksudnya saya gap year itu tidak ngapa-ngapain ya. Oh, oke. Eh, Siap. saya itu 4 tahun itu dimulai sejak masih kuliah gitu. Itu Ya. saya di Lembaga Teknopark di salah satu Hmm. kampus swasta gitu. Lebih ke menangani proyek-proyek dengan pemerintah, baik jadi macam-macam gitu dari sempat Hmm. smart agriculture, lalu juga untuk renewable energy juga gitu. Jadi Hmm. karena proyeknya macam-macam smart transportation gitu ya. Kalau misalkan disaster sendiri itu sebetulnya passion saya Hmm. sendiri gitu ya, karena skripsi dulu ngambil di situ. Jadi yang dimaksud gap year itu saya nggak, maksudnya tidak bekerja gitu. Hmm. Artinya saya hanya berkomunitas saja gitu, karena kan biasa saya jadi ibu rumah tangga Hmm. gitu.
melahirkan Gap year selama itu 10 tahun yang bisa saya saran dua makasih. hal. Yang pertama, buktikan dalam esai dan wawancara kalau Mbak memang aktif komunitas atau aktif belajar yang non formal, yang linear dengan apa yang Mbak mau pelajari di S2 dalam ini mungkin disaster management. Kalau nggak ada, kira-kira skill apa yang telah Mbak kembangkan buat persiapan studi in general? Biasanya itu sih apa yang orang lakukan saat nggak linear. Waktu itu pernah ada awardee yang S1 biologi, gap year, terus S2-nya malah child education, ya karena waktu di gap year dia, 5 tahun atau berapa, itu dia fokus ke komunitas mengembangkan minat baca buat anak-anak gitu, dengan menyeleksi buku yang bagus buat anak-anak, jadi diundang sebagai juri buat lomba menulis buku dan anak dan seterusnya. Jadi coba digali lagi Mbak selama gap year 10 tahun ini, apa added value yang besok bisa melihat, dan linear nyambung dengan S2 yang Mbak mau, gitu. Terima kasih. Oke, ini kita masih ada list pertanyaan nih yang mengantri ya di kolom chat. Untuk selanjutnya itu dari, bentar ini scrollnya agak-agak kelompat-lompat nih. Masih dari Mbak Anissa Rina nih, follow up tentang asuransi. Apakah asuransi untuk anak itu sebenarnya wajib atau tidak ya? Semisal anak tidak pakai asuransi, apakah bisa? Karena sebelumnya saya sudah membaca blog mbakreisa.net, beliau tidak memakaikan asuransi untuk anaknya dengan catatan kondisi anak selama ini tidak mudah sakit, dan beliau bilang di blognya bahwa eh, eh, kalau misalnya ke GP ada potongan student dan lain-lain. Mungkin Mas Guna bisa, ini Siap. soalnya addressnya ke Mas Guna, jadi mungkin Ini silahkan Anissa kalau ada. Khairina Undip bukan? Teknologi pangan. Loh Anissa. Halo, iya betul Mas. Oh siap, ditunggu di Auckland ya. Jadi pertanyaannya Ya, bagus banget. Ini juga yang akan nempatin apartemen saya setelah saya pindah. Jadi betul, dari pemerintah New Zealand nggak ada kewajiban harus asuransi kesehatan. Di beberapa negara mungkin perlu, US kalau nggak salah di beberapa states, tapi kalau di New Zealand nggak perlu. Ini saya memutuskan untuk ke asuransi anak karena saya dari latar belakang swasta sangat merasa terbantu manfaat asuransi kesehatan terutama dari swasta ya, bukan yang seperti National Healthcare kayak BPJS. Tapi ya kalau memang selama ini anaknya sehat dan obat-obatan Mbak sudah siap bawa baik itu alami maupun farmasi di Indonesia itu sudah cukup seperti itu, dan insya Allah para ibu-ibu Indonesia siap bantu untuk diagnosa anaknya atau ngasih saran biar sembuh kalau ada apa-apa. Tapi semoga sehat terus selama di sini sampai lulus. Terima kasih Mas Guna. Oke, masih ada pertanyaan, mungkin lanjut aja ya dari kolom chat juga. Mas Buna juga nih, setelahnya dari Mas Buna, apakah bisa di-share perkiraan jumlah tabungan yang disiapkan di rekening bank sebagai syarat apply visa? Kebetulan case kita hampir sama, anggota keluarga 3 orang. Kalau saya baca di website, hitungannya kira-kira 21.000 NZD. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini agak info dapur nih mintanya. Silakan Mas Buna. Ya, nggak apa-apa. Ini info dapur tapi juga tips biar lulus visanya kan, biar dapat. Jadi eh, jujur saya belum nemu orang yang dengan 21.000 itu berarti berapa ya? 200 juta bukan sih? Eh, 20 juta 210, ya? 20 juta ya? 200 Lebih, Mas. Oh ya ya. Ya segitu. 200 Itu ya? valid. Ya. Jadi hitungannya adalah sebenarnya adalah berapa biaya 3 orang di Auckland, kalian kalikan jumlah bulan kalian tinggal di sini. Dan memang waktu itu saya nggak nyampe 21.000, hanya 18.000 lulus. Cuman waktu saya konsultasi sama Pak Irsal, beliau sampai 21.000 sesuai website. Jadi itu sih hitungannya. Jadi harusnya makin pendek masa tinggal Mas dan keluarga di Auckland, makin kecil juga uang yang perlu dia siapkan di tabungannya. Itu udah minjem sana sini sih. Mau transfer semalam besok balik lagi. Apapun biar visanya lolos. Oke, menarik-menarik juga ya. Ini baru fun fact, saya juga baru tahu ada syarat seperti itu untuk visa keluarga ya ternyata. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dina Martia. Mungkin bisa keduanya sih, karena ini masih tentang keluarga. Kalau bawa anak 3 tahun, selain kartu vaksin, apalagi ya Mas yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait daycare atau sekolah anak? Terima kasih. Mas Ahmad Pak Levi, Rafli, silakan. Ya, vaksin aja sih kayaknya. Karena di sini pendaftaran sekolah anak bahkan nggak perlu, apalagi 3 tahun ya, berarti masih kindergarten gitu ya. Daycare itu nggak perlu paspor, jadi vaksin aja gitu. Jadi nggak perlu bawa kakak, fotokopian segala macam, nggak perlu di sini. Jadi bawa kartu vaksin, langsung ngadep. Pertama email dulu sih, buat nanya ada lowongan apa enggak, ada yang kosong apa enggak, nanti tinggal datang.
Oke, kita buka kesempatan ya teman-teman kalau masih ada yang mau tanya via apa namanya open mic silahkan. Siapa tahu ada yang lebih Oh, comfort. saran saya nih kalau Mbak Lina kan anak 3 tahun tuh bisa sekolah barengan anak saya dan Mas Bina tuh ya Mas ya di Freemans Bay Kindergarten. Kalau udah tahu mau berangkat kapan bisa di email sekarang aja. Jadi bisa bikin slot. Karena memang kalau penuh agak panjang. Oke, eh ini masih ada pertanyaan lagi sih. Sebentar, aku sambil cek ya. Ini masih aman nggak ya secara durasi? eh Sebenarnya sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita masih akomodasi dua pertanyaan terakhir yang sudah muncul sampai Mas Evan. Eh Kak Wulan, cepet aja nih. Kak, maaf kalau tadi sudah dibahas. Jika bawa keluarga, anak usia SD dan di sana zonasi, di mana cara melihat sekolah terbaik, website dan lain-lain. Mas Mas Rafli tadi kalau nggak salah ini materinya. Kalau public school juga jujur saya nggak tahu. Mungkin karena public school ya. Jadi sekolah terbaiknya itu kayaknya nggak ada. Kecuali kalau private teman-teman yang masukin sekolah di mana. Itu kalau misalnya teman-teman masuk CBD, memang lingkungannya lebih variatif. Jadi nanti bisa ketemu teman-teman yang lebih internasional gitu. Nanti anaknya dari India, Cina, Pakistan segala macam. Tapi kalau teman-teman milih yang daerah suburb, terus dilihat gitu suburnya gimana, daerah dong atau tidak gitu. Jadi memang kalau melihat yang terbaik kayaknya nggak ada karena kurikulumnya sama gitu kan. Cuman dilihat dari lingkungan teman-temannya aja. Oke, makasih Mas Rafli. Nah, pertanyaan yang Evan nih kayaknya Mas Abrar nih, mumpung ada langsung nih yang bisa menjawab. eh Selamat malam, in case belum sempat share di awal, boleh share nggak ya kegiatan PPI Offline untuk mahasiswa di sana ada apa aja? Apakah ada rutin gathering, event, dan lain-lain? Silahkan, Mas Abrar bisa menjawab mungkin. Oke, selamat malam waktu New Zealand dan selamat sore waktu Indonesia. Berhubung saya dikasih kesempatan untuk berbicara, yang pertama saya ingin berterima kasih dulu kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dari tim edukasi PPI Auckland. Ada Mbak Habibah dan juga Mbak Melin di sini. Terima kasih kepada para pembicara, Mas Buna dan Mas Rafli yang sudah memberikan pencerahan ya kepada teman-teman yang akan datang ke Auckland terkait apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kedatangannya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dalam persiapannya sebelum berangkat ke sini. Dan juga terima kasih kepada Mbak Anissa sebagai moderator dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan antusias mendengarkan webinar malam hari ini. Yang sudah setia hampir 2 jam ini acara kita ya. Nah, Mas Evan, kalau kegiatan PPI Auckland sejauh ini sih memang saya fokusnya keakraban mahasiswa gitu ya. Jadi biar mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini eh, punya keluarga gitu, sering berkumpul gitu ya. Jadi nggak sepi. Jadi terutama untuk yang baru datang tuh mereka langsung bisa bertemu. Nanti akan datang bersama-sama di akhir bulan Februari rencananya. Nanti kita akan bertemu dan berkenalan di sana. Jadi ya benar, Mas Evan, kita ada gathering rutin pastinya. Kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan sekali paling nggak kita selalu ada kegiatan gathering dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Ada kegiatan olahraga itu mungkin bahkan bisa sebulan 2 kali gitu ya. Itu juga jadi wadah untuk teman-teman bisa bertemu dan juga ya menyalurkan hobi gitu ya. Jadi kita punya kegiatan gathering, kegiatan-kegiatan olahraga dan juga kegiatan cultural juga ada. Walaupun ini mungkin sedikit lebih jarang, sekitar 4 atau 5 bulan sekali mungkin kita adakan kegiatan cultural dan juga kita ada kegiatan-kegiatan webinar seperti ini gitu. Yang kira-kira terutama pada kali ini memang salah satu hal yang ingin dilakukan PPI Auckland adalah kita ingin membantu semaksimal mungkin teman-teman yang baru datang gitu ya. Jadi melalui webinar dulu untuk teman-teman nanti bisa mempersiapkan keberangkatan dan juga nanti di welcoming student welcoming. Nanti di situ kita akan berikan penjelasan yang lebih lagi gimana agar teman-teman bisa settle in di Auckland, bisa nyaman dan bertemu banyak rekan di sini gitu ya. Dan tentunya mungkin tadi Mas Muna juga sudah terangkan dan juga sudah tunjukkan gitu ya bahwa kita di sini rame banget pelajar Indonesia di Auckland
Jadi teman-teman nggak perlu takut kesepian lah gitu ya. Dan juga tadi kita bisa lihat Mbak Anissa sudah sampaikan bahwa eh, yang mendaftar untuk mengikuti webinar ini ada 90 orang. Mungkin sebagian besarnya akan datang di Maret nanti. Jadi semakin ramai lagi kita gitu ya. Walaupun tadi mungkin yang banyak yang berhalangan hadir pada akhirnya gitu. Apalagi yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin itu aja sementara dari saya sih untuk jawaban pertanyaan yang tadi gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab apa kegiatan PPI Auckland di eh, New Zealand. Terima kasih. Makasih banyak, Mas Abrar. Oke, langsung aja. Mungkin sebelumnya ada mungkin closing statement atau apapun nggak dari para speakers kita nih, sebelum saya move ke sesi selanjutnya. Mas Ya, Guna atau Mas Rafli, ya mungkin bukan silakan. closing statement sih, tapi mau mengundang juga salah satu peserta yang sebenarnya juga pembicara ini. Dia ada Mas Rizky Oh, Yuda dari S2 kedokteran. Jadi karena saya dan Mas Rafli ini bukan dari latar belakang kedokteran, mungkin Mas Rizky bisa cerita ya. Mas Rizky dan istri dari latar belakang kedokteran apa yang diambil gitu. Jadi mungkin buat referensi teman-teman. Mungkin itu aja. oh iya, Wah, boleh silakan nggak Mas enak Rizky. nih. Iya, iya. Maaf kalau nggak on cam nggak apa-apa ya. Soalnya dadakan diminta sama Mas Buna. Ya, jadi suara saya masuk nggak? Aman, clear. Aman, oke. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit sharing aja. Saya Rizky dan istri saya Dewi ini background kita kedokteran, dokter umum. S1-nya, kemudian kita di sini di UA, dua-duanya istri saya ambil Master of Clinical Education, saya ambil Master of Health Leadership, fokusnya di Clinical Quality and Safety. Nah, kalau secara umum jurusan kesehatan di sini mungkin yang lebih lengkap bisa lihat di website ya, ada eh, di Faculty of Medical and Health Sciences itu kampus Grafton. Nanti di situ banyak opsinya untuk master, PhD atau bachelor juga. Untuk yang master sih kebanyakan paling lingkup public health ya, population health, School of Population Health di sini, atau juga ada sebagian yang kayak biomedical science atau yang di Liggins atau yang Center of Medical and Health Science Education ya, itu yang clinical education untuk istri saya. Jadi lebih banyaknya untuk kayak penerapannya di pendidikan ataupun eh, di populasi. Jadi kalau kedokteran ya, kalau sama riset-riset lah gitu. Kalau kalau yang jurusan seperti spesifik seperti misalkan penyakit jantung atau kanker, itu mungkin secara spesifiknya kalau S2 belum ada ya. Tapi kalau misalnya S3 mungkin tergantung dari supervisor lagi ada buka penelitian apa. Kalau di biomed ya itu ada riset mungkin kayak gitu ya, itu bisa berhubungan. Jadi eh itu oh, ini istri saya mau nambahin sedikit, maaf nggak apa-apa ya. Sama kalau di FK itu dia ada yang research master. Kalau research master itu biasanya di biomedical science. Jadi kalau teman-teman misalnya ini ada yang tertarik dengan kedok apa penerapan pengobatan kanker di kedokteran, nanti biasanya ngambilnya di S2 biomedical science. Nah, tapi medical science itu adalah research base. Jadi sebelum teman-teman ngambil S2 itu, teman-teman harus sudah punya proposal dulu, kemudian udah nyari supervisor. Nah, itu prosesnya mirip dengan PhD sebenarnya, cuman risetnya memang tidak sekomprehensif PhD. Tapi ada juga yang bentuknya coursework. Jadi programnya itu 2 tahun. Kemudian di 1 tahun pertama itu ngambil kuliah-kuliah dulu. Dan itu namanya postgraduate diploma ya kalau nggak salah. Jadi meskipun namanya master, tahun pertama itu disebut postgraduate diploma.
itu harus lulus B itu 5 ya. Jadi semua kuliahnya itu harus nilainya minimal B untuk bisa lanjut ke tahun kedua. Kalau misalnya nggak lulus tahun pertama, berarti sekolahnya dihentikan gitu. Nah, terus meskipun saya sifatnya coursework, tapi nggak semuanya ngambil kuliah. Jadi nanti di tahun kedua atau di semester terakhir itu bisa milih, itu akan mengerjakan tugas penelitian namanya disertasi ya. Kalau di sini sebutnya emang dissertation gitu. Nah, itu bisa ngambil data primer atau ngambil data sekunder. Kalau saya kebetulan ngambilnya yang ngerjain scoping review. Itu memang dari arahan pembimbing karena mengurus etik kedokteran di UA itu agak lama gitu, bisa sampai 6 bulan untuk ngurusinnya. Gitu sih. Jadi eh, pesennya pertama adalah lihat baik-baik gitu ya master program atau PhD program di FMHS itu ada apa aja. Terus yang kedua perhatiin tuh coursework atau research base gitu. Kalau ada yang perlu info lebih lanjut tentang kedokteran boleh kontak saya Dewi atau Rizky ya. Nanti minta kontaknya ke teman-teman PPI aja. Oke, Oke, mantap. begitu. Terima kasih banyak. Mas Rizky ada tambahan apa tadi udah close? Oh, sudah aman. Terima kasih. Oh ya, maaf tadi ngangkat duluan. Oke, terima kasih sebelumnya karena waktu terbatas sayang sekali. Sebenarnya pengen mengakomodasi pertanyaan teman-teman semua, tapi saya izin kasih info yang sekiranya pertanyaannya belum tercover. Don't worry, be happy. Jadi kita punya dua solusi. Yang pertama, jangan lupa untuk cek eh, FAQ, frequently asked question yang udah dibuat sama PPA Plan. Jadi ini udah cukup ekstensif ya teman-teman. Ada bisa diakses di link bio yang ada di Instagramnya PPA Plan. Jangan lupa follow juga. Nah, terus yang kedua, kalau ternyata teman-teman tidak menemukan pertanyaannya itu ada di FAQ, itu bisa juga langsung reach out teman-teman student representatives. Jadi student representative ini istilahnya kayak CP atau chatbot lah, chatbot yang spesifik apa namanya menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Nah, buat mereka ini student representative itu udah ada bidangnya masing-masing. Aku coba share screen, aku nggak tahu ini share screen apa enggak ya Instagramnya. Kita coba share dari Instagram ya, takutnya nggak ke share screen yang ini. Iya. Oke. Sementara Anissa ya coba nge-share screen yang itu, mungkin saya ingin sampaikan tadi untuk ada teman-teman yang minta untuk di-share materi slide pada malam hari ini gitu ya. Nanti tentunya kita akan coba upload di Instagram PPI Auckland, tapi mungkin untuk biar teman-teman bisa segera akses, apakah Mas Buna dan Mas Rafli bisa langsung drop di chat ini, bisa nggak ya? Bisa, Untuk bisa. slide-nya aja ya. Jadi mungkin tolong Mas Buna dan Mas Rafli minta tolong untuk bisa di drop di chat, jadi teman-teman bisa langsung download dan bisa dijadikan referensi juga. Oke, terima kasih Mas Abrar atas responnya. Benar banget tadi yang banyak yang tanya materi. Sejauh ini dua speaker kita berkenan ya untuk nge-share materinya. Bisa langsung di chat, di kolom chat kalau mereka sudah mengirimkan. Tapi ya itu kita akan coba publish di sosial media kita juga. Nah, untuk student representatif itu kita punya beberapa topik pembagian seputar Live in Auckland. Kebetulan ada dua student representatif, yaitu Mas Deji, Kang Deji, dan juga Mas Rafli. Spesifiknya, kalau sekiranya teman-teman nanti itu dua-duanya beliau berkeluarga, jadi insya Allah bisa berkapasitas punya pertanyaan seputar akomodasi dan lain-lain, bisa langsung reach out ke antara Mas Rafli yang hari ini juga menjadi speaker atau Kang Deji. Ya, gitu. Ada juga yang self funded. Kalau nggak salah, setahu saya Kang Deji ini self funded ya. Jadi mungkin bisa tanya lebih ekstensif lah. Kalau misalnya ada di antara teman-teman di sini yang mempertimbangkan gitu buat self funded study gitu dan membawa keluarga ke Auckland. Kemudian seputar Juga Anissa, scholarship, ya. sedikit menambahkan untuk yang di Kang Deji dan Mas Rafli ini, Kang Deji ini kebetulan tinggalnya di suburb. Jadi kalau teman-teman Oh yang ya, pengen tahu lebih mengenai akomodasi benar. ataupun life tinggal di suburb gitu ya, kehidupan pelajar yang tinggal di
Seberapa agak susah ini. Iya, itu bisa langsung ke Kang Deji. Sedangkan Mas Rafli ini, kalau teman-teman mau tanya sekitar yang untuk live di CBD gitu. Jadi akomodasi dan lain-lain di sekitar CBD. Itu aja. Silahkan Iya, dilanjutkan, Pak Anissa. iya, itu salah satu diferensiasinya ya, perbedaan antara duanya. Bisa lebih spesifik pertanyaannya ke mereka berdua. Kemudian, student representatif selanjutnya itu di bidang scholarships. Ada tiga jenis scholarships yang kita cover lah untuk istilahnya kasih info gitu. Jadi ada LPDP yang langsung diwakili oleh lurahnya ya kalau nggak salah. Semoga nggak salah, tapi kalau salah mohon maaf. Nah, itu ada lurahnya, Mas Billy. Kebetulan beliau LPDP mengambil studi Master of Public Health di UOA. Kemudian ada Mas Abrar sendiri. Beliau adalah uh, Beswan Manaki, New Zealand Scholarship. eh ya, mengambil Master of Business Analytics di UOA. Dan kebetulan juga ketua PPIA kita, jadi silahkan tanya sepuasnya gitu. Kalau misalnya tidak dijawab, bisa langsung protes ke akun PPIA. Enggak, bercanda. Nah, kemudian ada juga Mbak Ayes. Nah, ini salah satu yang agak langka nih. Tapi kita punya salah satu base one BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit LPDP. Jadi undergrad. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik ngepoin gimana kira-kira apa ya namanya perjuangan dan juga tips and trick supaya lolos beasiswa ini. Kalau masih ada, saya tidak update ya ini gimana update-nya beasiswa ini. Tapi secara general bisa langsung reach out ke Mbak Ayas dan akun Instagramnya. Kemudian ada juga tentang visa and family things yang akan juga diwakili oleh Mas Guna, yang speaker kita hari ini, yaitu tentang visa and family things, bisa spesifik keluarga dan apapun lah pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Dan juga Mbak Malinda sebagai student representative di bidang live SPSD students gitu. Nah, feel free untuk reach out dan ini semua kontak mereka Instagram itu ada di PPI Auckland, jadi jangan lupa cek Instagram PPI Auckland, jangan lupa klik tombol follow ya gitu. Nah, promosi kedua adalah, bentar saya agak banyak ya promosinya karena kita juga punya, mumpung apa namanya menjaring mahasiswa baru di sini. Aduh, mana ya tadi slide-nya tiba-tiba. Oh ini, oke. Maaf ya, move multiple screen. Nah, selain itu izin mengingatkan juga buat teman-teman, jangan lupa untuk memastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar sebagai member di PPI Auckland. Nanti bisa dicek di pin post yang di Instagramnya PPI Auckland juga. Jadi kenapa harus daftar? Karena kita ini sebagai PPI Auckland itu kita terdaftar secara apa ya? Secara administratif lah, secara administratif daftar sebagai salah satu student club di University of Auckland saat ini gitu di University of Auckland. Tapi kita mengcover universitas-universitas lain juga, member universitas-universitas lain juga yang di luar Auckland gitu. Jadi basically membership ini kita butuhkan untuk keperluan administrasi dan dana, yaitu grant apa ya namanya, grant application lah. Jadi kita minta uang ke universitas itu dengan bukti kalau kita memang punya member sejumlah sekian student gitu. Nah, semakin banyak member, semakin ada approval grant yang lebih besar dan semakin banyak acara kita yang nantinya bisa terfasilitasi lah lebih baik dengan lebih baik, dan harapannya bisa mengakrabkan kehidupan student di University of Auckland maupun di luar University of Auckland, yaitu di Auckland secara general gitu. Jadi pastikan bahwa teman-teman terdaftar, link dan lain-lainnya sudah bisa dicek di sana. Nanti tinggal klik-klik aja sih di link bio-nya yang ada sudah ada di bio Instagram gitu. Oke, maaf. Semoga sudah mengcover ya semuanya. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf, kita belum bisa akomodasi semuanya sekarang, tapi feel free untuk reach out speaker kita. Semua kontaknya sudah ada tadi di Instagram PPIA. Dari saya mungkin sekian dulu. Tapi mungkin mau foto bareng dulu nggak nih, Mas Mbak sorry, Mas Mbak Panitia. Boleh foto bersama dulu kali ya kita sebagai. Bisa, mungkin Oke. teman-teman bisa dibuka dulu kameranya gitu. Ya, bagi yang ingin membuka kamera,
ingin eksis, nanti kita upload, diupload gak? Kita upload di Instagramnya PPA Plan. Iya. Oke. Ayo silahkan on cam ditunggu. Wow, wah banyak nih latar belakangnya. Ada yang dari kantor, ada yang di rumah, ada yang di ada yang di jalan juga nggak nih? Jangan-jangan. Oke. Oke, siap gaya terbaik ya teman-teman. Saya hitung 1, 2. Oke, page selanjutnya 1, 2. Oke, aman. Sudah. Iya, Oke. mungkin sebentar sebelum semuanya live dan semuanya ditutup itu masih ada concern dari teman-teman di chat. Dokumennya belum bisa diakses. Mungkin Mas Raffi atau Mas Buna bisa di share ulang. Yang Mas Buna udah aman ya? Udah bisa diakses kah oleh teman-teman? Iya, belum bisa. Iya, yang Oh, Mas. oke. Oke, Ini saya nggak jangan tahu khawatir kenapa nanti kalau bisa diupload di chat ya. Jadinya upload link. coba aku cek ya. Sejauh ini, oh, kayaknya yang Mas Rafli ada ini deh, akses Kan, Uni, ya, iya karena itu ya. SharePoint EUT ya. Heeh. Show Bisa me. bisa drop dokumen nggak bisa ya, cuman drop link Nggak ya. bisa, nggak bisa. Bisa. Bisa kah? Ah, Gimana caranya, Kak? bisa di, wah aku nggak terupdate nih sama Zoom yang terakhir Oh, banget. coba lagi, coba. Terus saya rubah. Nggak ada lagi filenya. Kayaknya Zoom Coba, yang saat ini Oke, tidak bisa soalnya ini coba ya. Mbak Anita, yang Mas coba Raffi udah bisa nih. Udah bisa, aku udah bisa akses yang Mas Raffi. mana ya? Iya, yang Mas Buna juga Oke, udah bisa akses juga sih. Ya. oke, silahkan Oke, Kak. buat teman-teman yang Iya. tadi sudah penasaran bisa langsung diakses ya, PPT dari para pembicara kita. Saya copy Oke, yang udah ya. Saya copy yang link Mas Buna sekali lagi karena Mas Andre tadi kelewat ke ini katanya ke disconnect. oke, Ini yang barusan saya kirim terakhir itu linknya Mas Buna ya untuk Mas Andre kalau yang tadi mungkin ke disconnect. oke. Oke teman-teman kita beri waktu mungkin 2 menit sampai 11 lewat 10 untuk download filenya. Setelah itu kalau yang belum sempat download atau tadi kelewatan juga jangan khawatir nanti kita akan segera upload di eh, Instagram PP Auckland juga dan beserta rekaman dari webinar ini. Oke, terima kasih untuk pembicara dan juga segenap panitia yang hari ini sudah memberikan pencerahan ya semoga untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir uh, uh, dan meramaikan acara kita PPIA pada hari ini. Mungkin dari saya pribadi sebagai MC dan moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan selama membawakan ya webinar hari ini. Tapi jangan khawatir, pokoknya apapun materi dan lain-lain tadi kita akan usahakan tetap aksesibel. Dan tadi jangan lupa untuk follow Instagram BPI Auckland, daftar member BPI Auckland kalau memang sudah akan berangkat dan tiba di sini dan juga silahkan reach out kepada student representatif dan cek FAQ kita. Oke, dari sekian dari saya dan teman-teman semua perwakilan PPI Auckland. Mungkin selamat malam dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Salam, terima kasih. Sampai jumpa di Auckland teman-teman.